perempuan bicara soal perempuan di ya ini sesama teman-teman perempuan. Jadi kita mau Hari Kartinian sama teman-teman perempuan bicara isu-isunya beda-beda ya. Iya, profesinya beda-beda sengaja. Yaudah yang terakhir sih yang punya anak ya, usaha untuk punya anak. Berapa kali? 8,5 tahun dengan, jadi hampir sepanjang siklus perempuan aku di 8,5 tahun itu aku under highly sedated hormon gitu. Iya, dia disuntik lagi sidang mimpin sidang DPR di sela-sela tuh suntik hormon. Karena jamnya hormonnya itu bikin ini kan, bikin emosi juga naik turun. Tapi memang di DPR suka emosi sih tanpa hormon. Makanya aku nggak tahu. Orang pikir aku kuat kayaknya. Mungkin karena laguku tegar ya. Tegar. Padahal aku nggak kuat-kuat juga. Nggak mungkin. Mereka berharap seorang Luna Maya itu sama seperti Luna Maya 20 tahun yang lalu. Wow, kenceng. Oh, iya benar. Maksudnya physically gitu. Jadi kok sekarang begini ya gitu-gitu ya? Kok udah tua ya gitu. Ini yang lately dan yang ngomong perempuan. Tapi aneh banget, masa disuruh sama 20 tahun lalu? Nah, makanya jadi Gimana sih? itu literasi ini lagi nih. Literasi apa ya itu ya, nama literasi akhlak? Punya akhlak. Iya kan? Memang iya poinnya dulu ini, dan gue tertarik banget karena cincinnya gede banget. Aku juga mau ngomong itu. Ya Allah, lu ini pas banget. Iya. Aduh, Maxi. Nggak ampun. Ini kamu milih sendiri apa surprise? Surprise, cuma aku bilang minimal sekian ya. Hai. Halo. Selamat datang di kamar tidurku di Narasi. Mau banget ya masuk kamar tidurnya Mbak Nana. Aduh, Kita senang deh. kalau misalnya mau tidur tuh emang nggak pernah lepas bulu mata kita ya. Enggak. Ini memang standar tidur tuh gini. Rambut dicatok, blush on tetapnya gini. Memang tidurnya selalu Harus gini. cantik, harus cantik. Tapi kalau kameranya udah berhenti baru kita copot ya. Tapi nggak beneran serius, senang banget. Karena nih kita, Mata Najwa tuh emang selalu bahas soal perempuan. Ya. Tapi ini aku mau ngambil angle-nya beda nih. Perempuan bicara soal perempuan di ya ini sesama teman-teman perempuan gitu. Karena menurut aku tuh juga itu Kartini tuh juga gitu loh. Jadi dia tuh menyuarakan kegelisahan, cerita, refleksi, melihat apa yang udah dia lakukan, itu tuh salah satu cara dia untuk bersuara soal perempuan. Jadi kita mau Hari Kartinian sama teman-teman perempuan bicara isu-isunya beda-beda ya. Iya, profesinya beda-beda sengaja. Dan semua bestie gitu. Tapi punya lingkaran bestie nggak? Yang perempuan? Punya banget. Ternyata gue takutnya dia nggak mengakui gue. Iya, ini geng aku geng banget. Geng. Kita tuh udah 25 tahun ya. Oh my God, gemesku udah 25 tahun. Satu SMP. Dia minta kenalan duluan. Ingat banget. Karena she is very sweet. Jadi dia tuh dulu aku anak baru tuh di tempat TV dulu kita kerja. Sebut di aja Metro. namanya. Metro TV. Nggak apa-apa. Dia ramah banget. Jadi aku datang tuh langsung yang, halo anak baru ya, Najwa gitu. Aku tuh memang selalu ramah. Tapi iya, maksud kita geng teman. Karena dia Virgo. Virgo kan sama-sama tempat kerja dari dulu di Metro. Tapi terus Mutia membelot menjadi politisi. Iya, tapi makanya aku disclaimer aja soalnya tuh kemarin-kemarin kan banyak banget yang kemudian wah Najwa jadi jurnalis, sahabatnya Mutia pasti nggak bisa kritis. Padahal aku tuh paling padahal dia mana denger sama aku ya kalau dibilang. gue tuh paling kenceng sama dia sih. Iya. Karena Dari paling dulu. dekat mungkin. Dari dulu. Jadi dia cuek Orang tuh kadang tuh mikir ya, enak ya jadi politisi kayak Mutia atau jadi Menkom di kayak Mutia pasti nggak dikritisi sama Nana. Oh jangan salah. Dia justru di WhatsApp grup udah kritisnya. Nggak cuma ada kamera ya Mbak. Dari dulu, dari zaman dia emang dari dulu sih. Dari waktu awal jadi politisi, tapi kan itu waktu mutusin aja dia protes banget, ngomel-ngomel ya, ngomel-ngomel. Ya, apa sih? Tapi ya itu makanya aku mau itu bagian dari tadi lingkar yang kita bentuk gitu loh. Jadi lingkar yang kita bentuk tuh nggak harus sama profesinya. Betul. Dan sekarang juga ada belum geng nyampe perempuan juga? 30%. Ada dong. Jadi aku sama jadi gini, itu aku paling muda lah di situ zaman dulu ya. Kalau sekarang semuanya udah dewasa. Jadi kalau zaman dulu tuh aku baru awal mau nikah kayaknya. Itu geng itu ada Mbak Yuni, Krisdayanti, Teh Meli, Isdah Lia. Oh ya ampun, nih artis-artis semua. Iya, karena aku kamu kok paling memilih sih sama muda. artis aja gaulnya? Penyanyi semua. Karena ketemunya ya. Karena ketemunya kita kan dulu juga jurnalis Iya sih, semua. oke maaf. Oke, boleh aku boleh. Tapi sekarang masih geng.
Apa sih sampai sekarang? Jadi pas lagu Kalau Hey ketemu nyanyi, Ladies, kan Hey lagu enggak dong. Kalau pas Kayak gimana ketemu tuh justru lagu? masak. Beneran serius. Kita nggak pernah, kita harus Nah, sekali-sekali jadi masak. dulu itu malahan karena makan aku aja sih, juga nggak masak. mau pas lagi mau nikah, itu kan aku nggak bisa masak, diajarin lah sama Mbak Yuni, sama Teis, terus nggak bisa ketika aku hamil dikasih tahu lah dokter-dokternya semua pada ngasih tahu kan kayak oh dokter hamil mendingan di sini ya ada beberapa sih karena aku senang berteman ya, jadi ada yang sama Mbak Yuni, terus ada yang sama Nola dan lain-lain, nah itu lebih udah banyak banyak lagi, itu banyak Seru banget punya geng ada- banyak. Aku nggak ada bisa sinetron, punya ada geng segala banyak macam. karena Najwa posesif banget. Aku suka jealous. Itu memang posesif Iya, sama temen. Aku kalau dia posting lagi makan sama siapa? Gepir banget. Beneran posesif. Ya udah, tapi lu jangan buka semuanya juga dong. Lu masih terlalu dini. Luna juga punya geng perempuan? Punya. Tapi maksudku kalau geng yang di Bali itu yang dari benar-benar dari aku kecil, dari aku SD kelas 6 sampai sekarang itu geng perempuan yang Oh my God. iya, jadi iya lagi, bener juga. jadi itu kalau misalkan ke Bali ya udah geng perempuan aku tuh yang di Bali yang Selalu dari kumpul ya? selalu itu aja gitu. Kalau di Jakarta mungkin karena lebih diverse ya pertemanannya, nggak cuma sama sesama selebriti atau sesama pekerja seni, tapi juga ada yang di luar itu juga gitu, kayak misalkan ada yang mau Theo cap nyanyi gitu. Kita punya juga geng, tapi bukan geng perempuan. Iya, campur banyak gitu. Terus juga jadi ada juga yang geng yang campur, ada cowok ada cewek gitu, tapi yang cowok kayak cewek gitu. Itu bisa dihitung geng perempuan Jadi nggak? Itu bisa dihitung geng perempuan nggak? Maksudnya bukan orientasinya ya, tapi Kayaknya kok aja. seneng aja ngumpul sama cewek gitu. Jadi bingung dong milih bridesmaid. Terlalu cepet gak lu? Selamat ya. Ini ada yang mau menyampaikan langsung. Iya, selamat ya. Follow kamu nanti Ya, ya. it's okay. Aku tuh sampai terharu, gue padahal nggak kenal kan Duh, ya. maaf, ini baru pertama Kan ketemu diri kan? saking aku ikut happy-nya. Terima kasih. Tapi kayak seluruh Indonesia happy sih. Iya, bahwa ikut iya. happy loh. Amin, Dan amin, thank mendoakan. you. Aku yang pas liatnya juga aku kayak berkaca-kaca. Iya, kayaknya semuanya tuh Jadi, seneng deh, semuanya ikut amin, bahagia. amin. Aku juga. Itu positif side-nya, tapi negatif side-nya ada nggak sih orang tuh Pusing kayaknya? masih dia ya? Iya ya, kayak ngurus semua ikut mau ngurusin nggak? Mau jadi panitia ya semua ya? Enggak sih, enggak. Downside-nya adalah tiba-tiba semua pengen hadir. Oh iya, karena teman dia juga banyak. Iya sih, Dia kebayang. termasuk yang banyak teman. Kebayang gimana seleksinya Sebenarnya tuh? bukan nggak mau ngundang banyak orang ya gitu. Maksudnya kan it's not in the big buildings yang can tempatnya accommodate ya. many people gitu. Terus Tempatnya. and ya jadi kayak aduh, terutama keluarga ya. Aduh, mohon maaf banget Jadi nggak ingat, Iya, keluarga aja udah berapa tuh pasti udah. Tapi dari keluarga cuma yang inti aja sih yang kita pikirkan gitu. Tapi the downside was like kayak ini om ini tante. Aduh gitu. Ini dari keluarga besar ya Mbak Luna ya? Keluarga yang besar. Kan bapakku Jawa soalnya. Jadi ada yang di Jogja, ada yang ini. Terus and then ya itu downside-nya. So we kind of wanna keep it quiet. Tapi nggak mungkin lah, lu namanya dan Maxing nikah, quiet nggak mungkin kan? Mungkin harus live streaming kali, Lun. Ya lagi dibicarakan. Bener juga. Karena mahal ya, Nek. Gitu. Oh my nikah god. ya. Oh my god. I can- udah deh sekali aja sih. Iya benar sih. Alhamdulillah. Kalau kesampaian ya. Amin. Iya, iya. Jadi Kalau aku nggak 2 kali tahu. boleh ya? Kamu mau lagi? Nggak tahu tapi. Tapi boleh sih. Semangat dong. Nggak apa-apa dong. Ada Kalau ada yang bisa jodoh. jodohin, aku udah mager kayaknya. Kayak mau terima gampang aja deh gitu. Emang seleranya kayak apa? Coba kita Nggak bedah ada. dulu. Masa nggak ada selera? Harus dong kan. Aku Lucu lah, yang penting lucu. lucu apa nih? Lucu penampilan, lucu. Lucu Sule kocak. lucu loh. Udah gitu dia duda juga ya kan? Sunda juga mertuanya mahal. Iya. Siapa? Sule katanya. Kan dia bilang aku jadi mertuanya mahal ini dong ya. Kan udah gitu. Lucu, sama-sama Sunda. Sama-sama Sunda. Terus kerja keras. Aduh, jangan sampai dari mata Najwa yang keluar itu bukan empowerment malah gosip. Ini bagian itu kita ikut aja. Tapi iya, nggak apa-apa dong. Tapi emang masih nyari teh? Nggak nyari spesifik? Sih. Aku pernah berhubungan deket gitu kan, punya teman deket lama, terus udah gitu akhirnya
Nggak Kayaknya jadi tahu deh juga. orangnya. Aku juga tahu orangnya. Rame-rame gimana Mbak? Kenapa suruh rame-rame tuh? Ada tuh emang tuh udah aku bilangin jahat banget sih jadi orang. Sabar, oh beneran? Aku malah nggak, aku paling nggak tahu artis, gosip artis. Aduh, please. Bukan gosip. Bukan gosip dan bukan Pasti karena artis tahu. ya. Siapa sih? Sudah aja. Ya udah. Pokoknya itu jadinya aku pikir kayak ya udahlah kalau memang misalnya Allah berkehendak ya Nggak udah jodoh. yang terbaik aja. Ya kan Mbak? Mau cari bule aja. Oh gitu. Nanti aja di pas kawinanmu ya. Siapa tahu ada kerabat. Siapa tahu ada kerabat dari kerabat. calon mempelai prianya. Tapi aku mau nanya deh, apa sih yang orang paling nggak disangka-sangka tentang Mutia Hafid, tentang Rosa, tentang iya Luna dong, Maya? Mbak. Apa kayak misalnya hal yang orang tuh, karena kan masing-masing kan di public eye nih, Iya. dan orang tuh kayaknya udah pasti punya asumsi terhadap karakter masing-masing. Tapi apa sih orang yang sebetulnya orang tuh nggak tahu banget kalau gue tuh orang kayak gini loh gitu. Apa? Apaan Lun? Apa? Ternyata dirimu apa gitu yang orang nggak banyak tahu tentang lo? Apa ya? Kalau persepsi yang selalu orang tangkap sama gue tuh galak. Karena matanya Iya, jadi kayak melotot dulu. Makanya jadi kadang-kadang terus kalau Kayak judes ngomong, ya, kayak judes iya jadi kalau ngomong tuh kalau nggak suka tuh sesuatu yang kayak udah kayak tinggi gitu, kayak nggak bisa dong gitu. Padahal sebenarnya nggak marah, nggak kesel, tapi it's just how I Express yourself. express myself gitu. Jadi kadang nggak bisa gitu dong. Kali tapi jangan marah. Oh enggak, ini nggak marah, cuma emosi aja. bukan marah ke orangnya yang kayak tapi kayak lebih Passionate aja. passionate gitu ya. That's how you benar-benar passionate gitu. Passionate. Betul. I think Padahal sebetulnya nggak jauh dari marah itu. gitu. Kalau aku marah banget aku biasanya diem. Aku diem gitu. Aku Sama diem banget aja, sih. silent treatment aja gitu. Oh Virgo kan? Iya. Jadi sama kalau Virgo. meluap-meluap dan diutarakan itu artinya dia hanya ingin Mau berkomunikasi bahkan mau ya. berkomunikasi dan karena ada emosi yang ketahan daripada ketahan Keluarin. Jadi kadang-kadang gitu. Tapi abis itu kok coba dengerin itu. Oh oke. Oh ya udah selesai gitu. Oh ya udah. Nggak perpanjang lagi. Aku apa ya? Apa? Iya, Ternyata dirimu apa gitu. Gitu. Orang pikir aku kuat kayaknya. Mungkin karena laguku tegar ya. Oh, tegar. Padahal aku nggak kuat-kuat juga. Nggak mungkin. Maksudnya secara emosi nggak kuat, tapi secara aku bisa. Maksudnya aku sanggup. Tapi sebetulnya gampang sedih, gampang. Apa yang bisa bikin sedih apa? Banyak nonton Jumbo aja kemarin gue sedih. Oh itu masuk nangis semuanya kan. Nonton Norma sedih juga kayaknya. Pokoknya aku mah sedih be. Sama kayak lagunya. Cuman Gampang terenyuh. Gampang terenyuh. Cuman sebetulnya kalau misalnya disuruh kerja, disuruh menghadapi apapun, kayaknya aku sih siap-siap aja. Iyalah. Menghadapi Udah masa depan membuktikan. siap. Tapi sebenarnya seorang Rosa itu pengen ada pendamping nggak sih? Cuma Pengen sih. Pengen juga, cuman yang seperti apa kadang-kadang aku juga bingung, Libra kan ya. jadi indecisive. Dan pasti sekarang nyarinya kan yang cocok buat Rizky juga kan? Iya pasti ya. Iya kan? Maksudnya nyari. Iya Rizky betul. udah umur berapa sekarang? Udah Ganteng banget loh Rizky. Oh, 18 tahun. Udah punya pacar belum? Udah. Suka nggak mau pacarnya Rizky? Suka aja. Enggak, gue tanya spesifik aja. Tapi kalau jawabnya kurang, putus besok nih. Dimarahin. Pas ternyata nonton kamu. Oh, gara-gara ini. Soalnya kan siapa tahu posesif. Anak tunggal satu diri mau nggak posesif sama Rizky? Enggak. Aku mah yang penting anaknya baik aja. Baik, nggak aneh-aneh ya kan. Selama bikin Rizky ya juga jadi anak baik. Udah itu aja sih. Mood apa mood yang orang nggak tahu tentang lu? Aku nggak tahu deh. Mungkin kalau dia yang jawab kan nggak mau. Mbak Nana yang Mbak Nana bener deh. kan nanti Enaknya Mbak kalau Mutia hostnya ngomongin Mbak Besti. Nana. Ya lu dulu harus refleksi diri apa yang Aku impromptu banget orangnya ya. Spontaneous. Spontaneous. Iya sih. Suka dadakan banget gitu. Iya sih dia tuh. Tiba-tiba, gue inget banget waktu aku lagi di Bali sama sahabatku satu lagi kan ya. Terus habis itu yang tiba-tiba, ya ini kita lagi di Bali, lagi mau refreshing. Terus tiba-tiba, yaudah deh aku juga kesana. Tiba-tiba dia datang ke sana. Lucu banget. Itu seru sih, I dadakan love gitu. that. Seru Aku ya. juga Dia Taurus impromptu ya. banget. Taurus. Aku punya sahabatku yang deket banget juga, dia gitu juga. Sama. Gitu yuk, kita ke Australia yuk nonton konser. Yuk berangkat aja. Nonton tenis yuk, yuk jalan gitu. Iya, kenapa Jadi ya? nggak ribet Atau aku gitu. dari dulu suka kayak gitu tuh. I like that, nggak ribet. Tapi kalau ya. misalnya Cepet ngambil di keputusan sih dia. planning lama Cepet ngambil jadi keputusan. atau nggak jadi? kan Suka suka nggak jadi. Terus kan emang sejak dari dulu sih, jadi waktu wartawan juga kan waktu kan susah ya. Jadi pas kosong dikit udah kosong nih ngapain ya?
kayaknya aneh gitu nggak ngapa-ngapain gitu oke gue. Iya sih, dia selalu Ya kan? kayak sehari Seru itu ya? jadwalnya bisa berapa? Iya, kadang-kadang hari itu juga baru diputusin. Iya benar. Baru cari tiket gitu-gitu. Iya sih. That's kayak gitu. nice, that's nice. Seru sih, tapi hidupnya jadi seru terus. Living the life. Living the Living the life. life, Ya. Kan kita emang harus kayak gitu ya. Iya, Tapi saya kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya. Iya. Kalian merasa orang yang berbeda nggak dengan 20 tahun yang lalu? Kayaknya think enggak sih so. kalau aku. Gue kayak Orang yang sama mirip-mirip tuh. aja sih ya. Aku sih sama sih. Sama. Kayaknya. Tetap kalau Maksudnya memilih ingat sesuatu terus 20 tahun yang lalu dan sekarang masih orang yang sama? Atau sama sih kayaknya. Sama Oonnya tuh sama. jangan. Enggak dong. Oon di dalam banyak hal ya. Nah pokoknya aku yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan kayak gosip gitu aku Oon banget sih. Nggak suka nggak bagus nyambung, dong. suka nggak nyambung. Terus pokoknya kalau nggak ada hubungannya sama uang juga nggak nyambung. Oh, nggak ada Kalau hubungan. dipikirin Pokoknya semua bisnis, nyambung. nyambung. Bisnis sama nyambung. Iya, bisnisnya banyak banget ya, percaya. Iya, alhamdulillah masya Allah. Itu maksudnya kayak kalau misalnya diajak ngegosip nggak nyambung. Tapi ngomongin duit nyambung. Kalau ngomongin duit nyambung. Waduh. Enak gitu. Iya, nggak beda. 20 tahun yang lalu lu dan sekarang lebih optimis, lebih hopeful, lebih cautious, lebih I think back then I'm more gloomy kali ya. gitu ya? Iya. Lebih ceria sekarang. Lebih ceria sekarang. Mungkin kelihatan sih kalau itu. Maksudnya terutama beberapa minggu terakhir. Kita netizen banget. Gimana netizen? Enggak sih, kayak kalau Ganti dulu duduk tuh gue. Gue dengerin. I think waktu masih kecil kita banyak pasti ada baggage yang tanpa kita sadari, trauma-trauma waktu kita kecil ataupun orang tua kita yang I don't know. So I felt that waktu dulu tuh lebih gloomy, lebih kayak kok gini ya rasanya, kok gitu ya, kok gini. I felt like ada emptiness dikit gitu. Terus berjalannya waktu lebih banyak belajar, of course, belajar tentang hidup, belajar tentang banyak hal, and then the world is just open up with the teknologi yang namanya ini internet. Jadi banyak informasi, kita banyak dapat knowledge, nggak cuma dari sekolah ya, kita juga baca buku atau nonton YouTube, podcast ya, cerita-cerita kayak gini. So and then we learn gitu, kayak lebih belajar gitu. Oh ternyata ya manusia tuh punya feeling yang harus kita acknowledge juga, dan it's okay juga kita pernah ngerasa begini begitu. And then you just ya hidup aja, embrace it aja, hidup dan jalanin, dan ternyata jadi bisa lebih memiliki. Oh ya, I was like this before, and then now I'm like this. I want to be better. Mau jadi orang yang lebih baik, jadi lebih kuat. Akhirnya jadi lebih ceria gitu. Oh ada masalah, ya udah emang ada masalah sih. Hari itu kayak wah kayaknya besok lebih baik deh. Ya udah happy aja. Gitu ya tuh mindsetnya ya. Iya. Karena kan maksudnya kan Pengalaman sih aku itu ya. merasa salah satu artis yang paling disorot di Indonesia tuh dirimu deh, Lun. Aku juga Bisa nggak ngerti jadi. kenapa. Kayak selalu I mean, apapun. I don't- Tapi berarti Dan banyak susah orang banget sih jadi Luna Maya tuh menurut gue susah banget sih semuanya di sama kamu. Iya. Tapi jadi love and hate is ada yang nggak suka Ya, juga tapi how do sih. you cope with it dengan public scrutiny, dengan Ya, itu, segala I think hubungan dengan- dianalisa lah apa dan Oh, iya. sebagainya. Kepo ya. Iya nggak sih? Itu kan pasti berat banget kan? Agak annoying, cuma lama-lama karena terbiasa jadinya ya udah. I understand it's part of their job juga gitu. Kayak misalkan let's say media kan tujuannya of course like you mengulik pemerintah ya, ekonomi, politics itu kan harus disoroti Yang ini mengulik terus, Luna Maya ya, gitu. Maya. Iya gitu. Jadi aku mikirnya sama aja. Sama kayak aku juga kayak komen tuh di siapa apa di narasi, aku suka komen Iya, juga. dia suka komen loh. Pasti suka Berita-berita narasi nanti ikutin isu Sama banget. netizen kan. Kalau ada semua netizen, dia lah ketua kelasnya. makanya. Mekom Ninji ketua kelas netizen. Iya kan. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi memang mungkin bidangnya oke ini Jadi entertainment. maksudnya you take it nggak? Iya loh, aku Santai? termasuk dua-duanya santai ya. Mbak Ocha juga kan santai. ada saat-saat dia yang mah lagi lebih gitu. santai. Iya. Nah, apa sih mas paling berat fase yang drama. mana? Artis-artis drama fase hidup yang paling berat tuh. Makanya tapi aku kan lebih kepada aku paham banget semua orang pasti pengen tahu ya, jangankan tentang selebriti tapi tentang teman-teman kita sendiri aja kita suka kepo. Tapi makanya kadang-kadang aku kalau untuk personal life tuh benar-benar disimpan. Sebetulnya dia juga, tapi karena dia
pasangannya apa namanya selebriti juga lebih susah, kayak zaman aku dulu sama Yoyo gitu kan susah karena dua-duanya musisi. Tapi kalau setelah itu kayak aku mau deket sama siapapun aku nggak pernah ada di media gitu, ataupun aku lagi susah pun aku nggak menyampaikan itu di media. Jadi orang lebih taunya aku tuh ya karena yang happy aja, yang bisa spread good news buat semua orang, terus everybody will apa ya kayak ikut senang, ikut bahagia gitu, spread happiness aja. Tapi sebetulnya enggak, sebetulnya kami sama seperti kalian, mikir juga bayar bulanan gimana sama. Hari ini kurang, target cepet. Tapi aku lihat tuh, aku sempat lihat yang cuplikan yang Teh Ocha bikin film itu, ketika memutuskan untuk bercerai itu salah satu fase yang paling berat dalam hidup Teh Ocha. Juga nonton. Berat. Dia nonton waktu itu, thank you. Berat banget. Karena waktu itu tuh kayak aku tuh stigma perempuan yang bercerai ya, perempuan bercerai itu kan waktu apalagi zaman dulu ya. Gitu itu aku tahun 2009 kalau nggak salah cerai. Jadi sebetulnya 2 tahun sebelum bercerai kita memang udah pisah rumah. Gitu udah pisah rumah, udah pokoknya perceraian itu udah jalan terakhir aja. Dan mungkin makanya karena waktu itu juga jadinya aku sama Yoyo alhamdulillahnya menghadapi itu sebagai berdua gitu. Jadi kita nikah ya berdua, ya kita kalau memutuskan berpisah juga memang berdua, datang ke KUA, ke pengadilan agamanya juga berdua, bikin press conference juga berdua. Dewasa banget ya Teh dulu. Karena waktu itu aku pikir udah punya anak ya, ada baiknya kan anak tidak menjadi trauma di kemudian hari. Alhamdulillah aku sama Yoyo, aku yakin Yoyo juga orangnya emang baik juga. Jadi kalau waktu itu maksudnya sebagai individu mungkin aku baik, ya baik, tapi ketika bersama mungkin ya banyak hal yang tidak. Waktu itu kekhawatirannya pandangan orang terhadap Oh sampai sekarang sih. Sampai sekarang pun menurut aku dijudge kalau sekarang lebih kepada dia kan janda gitu. Terus tapi aku juga memang pada dasarnya mungkin lebih tahu diri. Jadi kayak sebagai seorang single gitu ya, jadi aku juga nggak yang kalau misalnya nyanyi nih, Mbak Jaya kalau nyanyi, aku pasti lebih approaching kepada cewek, ke ibu-ibunya ya, ke ibu-ibunya, supaya takutnya nanti ada yang jealous atau apa, itu kan nggak enak buat aku gitu. Jadi ngejaga banget. Jadi lebih harus mikirin suara, mikirin penampilan, mikirin perasaan ibu-ibu. Aduh kalau gue mau ke bapak-bapak ntar emaknya banyak ya mikirin. Udah ke ibu-ibu aja deh, aman. Tapi alhamdulillah emang sempat ada yang gitu, jealous sama Teh Ocha gara-gara ke bapak-bapaknya gitu. Enggak kan Teh? Enggak sih, ke bapaknya jauh aja. Jarak jauh. Gimana caranya? Tapi karena mungkin karena udah terbiasa gitu, dan aku juga kan aku jaga juga kayak cara berpakaian aku jaga juga. Tapi itu jadi bagian dari diri aku lah, bukan jadi profesi ya. Karena mau apapun profesi aku pasti sama aja gitu kan. Karena aku tapi perempuan. Karena itu maksudnya karena tahu pasti lebih banyak diomongin daripada yang ini. Betul. Jadi lebih baik ya aku menjaga aja gitu. Nah, daripada ribet ya. Daripada ribet. Aduh, padahal aku juga nggak naksir sama. Iya. Ya itu dia gitu. Kenapa gue dia disalahin ya Allah. Tapi ya nanti insya Allah kalau Teh Ocha udah punya suami, amin. Itu tetap loh kayak gitu loh. Jadi aku juga ngerasa. Jadi bedanya apa, Mbak? Enggak, jadi repot juga. Aku kan mitra aku kan inilah sangat maskulin gitu. Kadang-kadang juga kayak gitu. Jadi ada mitra yang istrinya tuh nggak boleh ada jelasnya ya. Padahal kan dia genit siapa yang mau sama siapa GR deh. Orang kita juga bukan gitu seleranya ya. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan statusnya ya. Jadi maksudnya aku supaya ini bukan gara-gara status itu. Jadi kalau udah juga kayak gitu ya ampun. Gitu. Jadi memang sebagai cewek-cewek. Iya, apalagi kan maksudnya kan mood kan di politis itu kan dunia yang maskulin, dianggap dunianya laki-laki, dan memang jumlah perempuan di sana 30%. Benar banget tuh. Jadi udah ya kita harus temenan sama lakinya. Tapi kalau lakinya kan memang politisi juga, memang kita harus kenal. Berkomunikasi. Tapi kita juga jadi harus kenal sama istrinya. Betul gitu loh, supaya istrinya nggak semua sih kayak gitu, tapi ya ada aja gitu. Jadi semua perempuan ya, apapun profesinya, apapun statusnya, tetap begitu ya. Ternyata musuhnya perempuan juga. Iya benar tuh. Jadi maksudnya bukan musuh ya. Iya maksudnya kayak apa? Kalau jahat kan musuh ya. Tapi kan ini nggak jahat sih, mungkin ini manusiawi ya. Kamu baik banget ya.
Gimana ya? Menurutku sih memang Aku karena nggak pernah gitu sama pacar-pacar aku. menurutku memang karena dari awal tuh dari mulai kita lahir tuh kita emang udah saling dibenturkan satu sama lain tau. Karena kebanyakan orang yang Dari mungkin lahir. cewek Ya, yang enggak, maksudnya dari mulai kita pertama nih ya, dari mulai kita lahir perempuan itu pasti ada aja suara-suara Kalau ya anak perempuan perempuan. ya bukan laki gitu. Oh. Nggak, maksudnya dari jadi dunia Tapi kita ngerti, tuh ngerti, ngerti. dunia Ngerti, kita tuh ngerti. udah Iya, kayak iya, gitu dan di beberapa daerah masih kayak gitu loh. Dan Jadi karena kalau anak pertama harus cowok gitu. iya, terus habis itu dari kita mulai udah agak gede dikit gitu ya. Gue udah mens, lu belum mens dibanding-bandingin. Oh iya, bener juga. Terus gue udah Udah punya tumbuh, belum? Iya. Terus gue pakai Udah mini pakai set, lu mini udah set pakai belum? BH dibanding-bandingin. Oh iya. Di Sayangnya setiap- betul juga di ya. setiap fase kehidupan perempuan tuh kita selalu Ih, kamu dibandingin udah dan kawin, dibenturkan. aku belum. Iya. Punya Terus nanti kalau udah punya anak, lu Anaknya lu berapa? sesar atau lu ngelahirin Oh, iya, normal. iya, benar ya. Lu nyusuin atau lu pakai ASI atau enggak. pacarnya juga lu kalau kerja dibanding-bandingin. Oh lu naik motor apa, Iya. gue naik ini. Jadi menurutku tuh keluarganya memang siapa, sepanjang gitu. iya. Kok yang ini dapat ini, kenapa kamu dapat itu Oh, iya. gitu. Memang kayak society Jadi kita banyak tuh di sini, sepanjang awal Kemudian perempuan mengangguk-ngangguk. Yang cowok langsung kayak Yang cowok kayak emang selalu dibandingin. Yang cowok pura-pura nggak denger ya, di Selalu sini ya. dibandingin, Cowok-cowok selalu di sini dibenturkan paham satu sama perasaan. lain. Itu jadi yang bikin kita tuh jadi suka sensi. Iya, iya Itu sih, benar itu juga sih ya. menurutku yang memang. Jadi dari awal rasa kompetisi terhadap perempuan lain itu emang dihidupkan Ada. tanpa kita sadari ya. Iya, Kita karena juga society-nya, berjanjian ya. society-nya yang Iya, gitu. society. Karena memang terus kan kesempatan buat perempuan memang masih sedikit. Jadi kita tuh merasa kita harus karena kesempatannya dikit, kita tuh harus kayak berlomba-lomba dan nyikut kiri kanan untuk bisa nyampe ke atas karena kita tahu yang di atas tuh nggak banyak buat perempuan. Iya, iya, Itu kan, makanya kan kuncinya tuh membuka kesempatan itu lebih banyak supaya kita tuh nggak saling sikut-sikutan untuk naik ke atas. tapi kan sekarang populasi dunia lebih banyak perempuan. Yes. harusnya kita bisa Bisa nanti yang Lebih 30% yang cowok. ya langsung lompat loh. Mood apa fase terberat? Tisu. Kayaknya kalau perempuan itu kalau tidur bersama itu tidak mungkin Ya itu ada tadi, tisu. iya. Coba kita nonton film ini bersama, radio, ya. Tisu dan sambil nyemil. Nonton karena film narasi bersama. tempat tisunya aja ini coba. Jadi Lucu amat. aku tuh tapi kayaknya ya makanya Tuhan maha baik ya. Aku ngerasa cobaan tuh dikasih, mungkin teman-teman juga deh kayak cobaan tuh dikasih sesuai kemampuan kan katanya ya. Jadi dulu ya kehilangan ayah di usia yang aku nyangka aku belum kehilangan ayah. Aku pikir orang tua tuh panjang umur aja gitu loh. Jadi aku pikir ya aku udah kerja sih. Jadi nggak kecil-kecil banget. Cuman aku pikir ayahku akan lihat ketika aku 80 punya tahun, anak, akan lihat 90 ketika aku nikah gitu. Tapi Kita nggak akan pernah enggak. siap kehilangan orang tua sendiri. Iya sih, Iya nggak sih, akan pernah. iya. Dan nggak nyangka gitu loh. Anyway, terus habis itu waktu Irak lah ya, di Sandra itu juga berat. Berat karena kan Itu di Sandra Iya, di Irak dulu. Aku waktu itu di Sandra di Irak. dari Irak. Ya Allah. Yang pertama di Sandra, terus yang kedua perempuan satu-satunya di tengah gurun ini kagak ada kamar mandinya. Jadi beneran yang harus bertahan gitu loh selama 7 hari gitu. Nah habis itu, iya habis itu lewat jadi yang lebih kuat sedikit, baru kuat sedikit terus cobaan tuh datang lagi gitu ya. Jadi emang kayak harus ya, kan manusia kayak gitu ya katanya Akhir sampai emergency. akhir hidupnya. Ya udah yang terakhir sih yang punya anak ya, usaha untuk punya anak. Lewat akhirnya aku ini mau ngomongnya juga susah ya. Nanti dipanjang-panjang aja lewat. Tapi emang berat IVF, banget sih. I know, ya. maksudnya I know sendiri personally karena ngelihat perjuangannya. Kamu tuh 10 kali nyoba bayi tabung ya, Mut? 10 kali Masya gitu. Allah, Terus di Jakarta semua. udah di Jakarta pernah, di Malaysia juga pernah, karena kayak yang di Jakarta tuh kayak udah bingung gitu. Jadi kayak nggak tahu kenapa, terus bahkan menyarankan mau coba yang di ini nggak, karena kayaknya ada teknologi yang berbeda sedikit. Tapi kamu sebelum bayi tabung kamu nyoba macam-macam yang dipukul-pukul kaki itu apa sih ya Allah? Sinse kan? Sinse. Iya, gue inget banget deh dia datang kakinya pijet urut dipukul-pukul. sama Sinse dipik ya? emak yang mama pijet itu yang biar rahimnya rumahnya naik iya, gitu. dan semuanya tuh ya bilangnya tuh dari tahun pertama kan aku akhirnya kayak 9 tahun, 8 tahun setengah lah ya. Dari tahun pertama tuh semuanya tuh kayak yang ini insya Allah habis pijet, ya ini habis ini sebentar lagi gitu. Jadi kan kita berharap gitu, terus nggak kejadian gitu-gitu. Sampai akhirnya ya itu keguguran. Pas udah jadi tuh udah happy banget gitu ya, udah happy banget, udah kayak yang aku ingat makan-makan sama Nana ngasih tahu gitu loh, ngasih tahu bahwa udah hamil. Yang kembar itu lama bukan tuh? Iya yang kembar yang pertama. keguguran. Habis itu setelah keguguran aku nggak mau cerita apapun, even to my bestie gitu loh, karena udah Trauma. takut banget. Takut zing ya? Takut zong. Kok jadi zing? Zing deh. Oh zing bukan sih. Sekarang zing atau zong sih? Oh sekarang zing ya? Kalau Udah zong nggak itu bisa. kan Oke, kembali ke topik. Oke. Gimana? Ini udah gue Emang kalau cewek-cewek ngumpul, Kenapa sih? salah ngomong gitu ya. Ini kayaknya khasnya Ocha ya? Iya. Bener sih Mbak.
aja. Tapi anyway, tapi thank you, aku jadi ketawa tadi udah mau nangis. Ya udah akhirnya udah kehilangan si kembar, terus udah gitu satu lagi dikasih hamil lagi, terus aku pikir oh ya Allah malah baik yang kemarin emang berarti nggak dikasih karena aku mau dikasih lagi gitu. Ternyata keguguran juga. Jadi yang kedua itu udah kayak udah ya marah sama diri sendiri, sama semua lagi gue gomelin orang tua, teman-teman gak aku libatin bahkan gitu. Terus ya bertanya sama Tuhan gitu, kayak kenapa sih ya kok Tuhan, kok aku kenapa, aku salah apa gitu, ya gitu sih. Tapi akhirnya happy ending kok. Akhirnya setelah berapa kali 8,5 tahun dengan, jadi hampir sepanjang siklus perempuan aku di 8,5 tahun itu aku under highly sedated hormon gitu. Jadi aku disuntikin hormon, coba gagal. Terus kan karena mau usaha terus ya itu aku selalu kayak gitu sih, kayak mau pokoknya harus berhasil. Iya, jadi selalu dalam 8 tahun. Jadi disuntik lagi sidang mimpin sidang DPR di sela-sela terus suntik hormon. Karena jamnya hormonnya itu bikin ini kan bikin emosi juga naik turun. Tapi memang di DPR suka emosi sih tanpa hormon. Makanya aku nggak ditambah lagi ada trigger orang nggak jangan-jangan hormon kalau itu emang emosian kalau DPR. Aku harusnya nggak bilang iya ya. Ya anyway kayak gitu sih. Dan maksudku tuh selalu kalau misalnya ada program reproduksi selalu tuh yang disalahin perempuannya. Ya nggak? Lu ngerasa gitu nggak? Aku syukur banget dari keluarga orang tua aku dan juga orang tua suami aku tuh cukup suportif dan nggak inilah, maksudnya nggak yang ayo coba lagi, nggak, itu keputusan kita. Tapi iya aku jadi tetap kenal teman-teman kan yang mertuanya tuh masih bilang mohon maaf, ya nih perempuannya nih di keluarga kita nggak ada tuh garis-garis mandul tuh pasti di perempuannya yang gitu-gitu tuh itu masih banyak banget beban itu perempuan ya kan, seolah tuh yang ini perempuan. Iya. Kayak gitu. Terus yang suaminya juga kayak gitu, kayak banyak yang nggak ditemenin. Kalau aku bilang ke suami, kalau nggak nemenin ya gue nggak ke dokter gitu. Tapi banyak banget yang suaminya tuh malu untuk ikut ke dokter, dan akhirnya si perempuan udah ya menanggung beban harapan, ekspektasi dirinya maupun semua orang, dia datang sendiri gitu. Itu sih. Ada mungkin juga sebenarnya masalahnya di laki-laki kan. Iya. Dokter kan bisa ngasih tahu sih sebetulnya kan ya. Tapi ada juga yang dua-duanya memang baik-baik aja, tapi memang belum aja ya Mbak. Iya. Sama itu kan kadang aku mikirnya kalau Allah tuh punya jawabannya tuh. Ya kita nggak pernah tahu berapa puluh tahun kemudian gitu. Tapi aku ingat tuh bahasa dokternya tuh sempat yang ilmu pengetahuan ini baru sejauh ini. Tetap ini yang bisa kita lakukan terbaik, dan ilmu pengetahuan itu baru sejauh ini, tetap itu ilmunya Tuhan gitu. Itu di satu sisi mengingatkan kita bahwa itu memang ilmunya Tuhan, dan maksudnya itu Allah punya kehendak, Tuhan punya kehendak baru kejadian. Tapi di sisi lain, jadi bagaimana gue maksudnya tuh? Maksudnya lu udah nggak tahu mau ngapain gitu kan? Terus jadi ngomong begitu ya? Jadi ngomong gitu tuh maksudnya apa? Aku udah nggak punya harapan lagi gitu-gitu sih. Iya. Tapi memang maksudnya reaksi untuk nyalain Tuhan tuh memang ya. Dan terutama kalau kehilangan tuh kan berat banget. Karena maksudnya itu kan orang bilang kalau misalnya keguguran gitu, terus orang bilang ya kan belum lahir anaknya. Padahal tuh kan perempuan jatuh cinta pada anaknya sejak ia tahu ia hamil ya. So it's a very tough situation. Udah dengar itunya kan, udah dengar jantungnya gitu. Jadi udah sampai dengar. Udah lumayan sampai 3 bulan kan. Jadi udah dengar, dan semua dokter waktu itu bilangnya ini kuat kok gitu. Yang kedua tuh kan aku takut banget, jadi aku nanya, ini benar nggak dok, ini benar nggak gitu. Nah jadi akhirnya kehamilanku yang ketiga pun meskipun alhamdulillah lahir sehat, itu tuh never in that 9 months itu ada hari yang aku tenang. Deg-degan gitu. Karena sambil mimpin komisi 1 tuh waktu itu kan di DPR ya. Tapi nggak ada satu hari pun yang kita bisa ngerasa benar-benar tenang, karena kayak 20 menit nggak ada gerakan aja, kenapa ya trauma gitu. Terus ada bercak dikit aja pengennya ke dokter gitu. Terus apalagi ya itu gerak kebanyakan salah, nggak gerak salah. Tiap hari buka-buka internet yang isinya mohon maaf sekarang sebagian juga udah nggak jelas ya. Jadi maksudnya informasinya mulai dari yang bener aku telan, yang nggak bener juga aku telan gara-gara ini kan ada yang bilang kalau gini. Lu sampai beli alat ngukur itu sendiri nggak sih, Mut? Enggak ya? Gue inget waktu itu lu sempat nanya gue, gue mau beli biar gue bisa ngukur detak jantung. Aku dilarang aku dilarang sama kamu ya. Gue ngapain? Dia mau beli, saking dia nervousnya, maksudnya deg-degan di orang masih ada apa enggak. Jadi mau beli sendiri tuh yang kayak gitu, MOSG sendiri. Tapi ya itu maksudku beban
Terus habis lahir ternyata belum selesai ya. Ya maksudnya habis lahir tuh kan juga ada ketakutan lain ternyata ya sebagai perempuan, aduh anak gue gimana, ini sehat apa enggak betul-betul dicek ya gitulah biasa deh. Kamu pasti tahu lah ya. Dia udah 18 tahun anakku. Iya, beda lagi sekarang. Maksudnya jadi ibu dengan anak usia remaja tantangannya beda kan? Tantangannya beda. Kalau sekarang kan tentang mau masuk kuliah gitu, udah mulai itu tuh pusing. Tapi aku pikir-pikir ya kemarin ini juga kayak masalah kayak anakku harus kuliah di mana gitu kan, PTN kah ataukah swasta kah, di luar negeri kah, di dalam negeri. Aku tanya, Rizky mau kuliah di mana? Di Jakarta aja atau di Indonesia aja, di Bandung aja gitu. Pokoknya kakak mau PTN atau apa? Sekolahnya dia swasta tapi Mbak. Jadi aku nggak tahu apakah dia siap untuk PTN atau enggak, karena kan cukup berbeda ya iniannya. Biasanya swasta itu memang dipersiapkan untuk luar negeri ataupun ke swasta lagi gitu. Tapi ya udahlah, belajar aja. Tapi aku mikir gini, yang paling penting sekarang adalah kesehatan mentalnya dia sih. Aku nggak mau dia terbebani atau apa, karena wallahu alam ya, rezeki di tangan Allah. Tapi selama kita jalannya emang bener, kita senang aja dengan apa yang kita jalani, kita usahakan, ya insya Allah yang penting bukan cuma materi yang didapat, tapi kan yang penting justru konten gitu. Hidupnya diri itu konten gitu, merasa bahagia, merasa bernilai. Nah itu yang aku justru menjaga. Aku tetap ngingetin dia, belajar kakak, belajar, tapi nggak yang terlalu nge-push gimana gitu. Semampunya aja gitu. Lun, kekhawatiran menjadi istri apa? Ada nggak kekhawatiran jadi berapa istri? lama lagi? Aduh itu beneran ini Maxi marah ya pas ketika bocor itu, dia beneran kayaknya marah atau dia lebih ke kaget aja sih gitu, kayak why is it like, ya maksudnya dia merasa bahwa it's unnecessary juga gitu, sampai I mean they will know eventually juga, akan tahu juga gitu. Tapi yang dia sesalkan adalah ini siapa gitu. Siapa sih yang ngebocorin gitu ya? Maksudnya dia gitu. Kecewa karena memang downside-nya ya itu tadi itu, jadi semuanya kayak, jadi mau jadi bingung kan. Jadi sebenarnya bukan lebih mau memilih ini enggak ini, tapi we cannot accommodate many people juga gitu. Jadi memang ya itu. Terus tapi ada kekhawatiran menjelang hubungan, memasuki hubungan yang to be honest enggak sih. I never been this sesantai ini. Kayak kalau mungkin kalau tanyanya berapa tahun yang lalu ada kayak mau berubah status atau apa. Kalau sekarang tuh kayak itu biasa aja. Karena you feel more lebih yakin sama hubungannya, relationship-nya, sama orangnya, karena the right person atau karena I think I'm more sure about myself. Lebih ke diri sendiri. Jadi ya of course pasangan juga penting ya. Kebetulan mungkin agak setipe gitu. Dia Taurus juga beda-beda. Jadi orangnya super santai gitu, dan aku nggak seneng dihalang-halangin gitu. Jadi aku bilang, aku kerjaan please jangan stop aku gitu. Do whatever you wanna do gitu. Aku bahkan encourage dia, kamu harus pindah ke Amerika, coba di sana 3 bulan. Maksudnya aku nggak mau hubungan itu justru menghambat apa mimpi-mimpinya gitu. Dia masih punya mimpi, go gitu. Ini mungkin hubungan we gonna go next step, tapi jangan sampai mimpi kamu tuh juga jadi kandas hanya gara-gara hubungan next step gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran yang berbeda sih, biasa aja gitu. Sebel nggak sih kalau beda perempuannya dan laki yang lebih dipersoalkan soal itu? Padahal kan age difference itu ke perempuan dan laki-laki sama aja. Benar juga ya. Ya sama maksudnya aja, iya kan? Tapi maksudnya kalau di sini tuh lu ngerasa nggak? Oh ini beda umur dan sebagainya, dan seolah itu jadi sesuatu yang kayak gimana gitu. Iya, terus apalagi narasi TV. Iya, jadi kayak pasangan yang akan menikahi pasangan berondongnya. Wow. Kok pada saat ada laki-laki yang mau menikahi pasangan yang beda 10-15 tahun nggak diomong, banyak banget tapi nggak ada narasi itu gitu. Iya, tapi kalau yang perempuan selalu ada gitu. Iya kan? Jadi, kok gitu ya, padahal apa bedanya gitu, maksudnya laki-laki dan perempuan sama-sama kok keluar dari perempuan gitu, jadi ibu juga gitu. Dan I think it's not fair untuk bilang kalau perempuan harus hanya dengan laki-laki yang lebih tua atau seumuran. Karena mungkin itu normalnya society yang udah tercipta selama ini gitu. Tapi di dunia ya, tapi
ya di dunia, kan bukan cuma di dimanapun kita gitu. aja ya. Tapi pada saat cowok dengan yang lebih muda itu seakan-akan jadi Nggak kayak apa-apa. nggak apa-apa, keren malah gitu, malah keren gitu. Tapi jadi kayak wait, aren't we the same? Kan yang dibutuhkan kesiapan mental dan how we see the relationship, bukan usianya sih. Gitu. Iya kan, gitu. Beneran sih. Matang banget ya Luna ya. Mantap, mungkin karena udah jangan keburu busuk aja. Enggak, maksudnya dewasa. Gue rasa pengalaman hidup sih. Maksudnya semua tuh di kita tuh kayaknya ada pengalaman hidup masing-masing yang bikin kita. Mbak Nana apa? Jangan gue dong. Apa yang Mbak Nana pikir paling... Aku tahu. What's your struggle? She has to share it herself. Yeah. What is your biggest struggle? My struggle sekarang. Sekarang mungkin yang lalu-lalu juga sebagai perempuan. Yang dulu tuh maksudnya banyak yang udah tahu sih. Maksudnya waktu aku kehilangan bayi perempuanku, itu tuh kayaknya it changed me as a person sih. Waktu Namia meninggal itu tuh berat banget. Karena tuh kan aku berusaha banget untuk dapat anak kedua ya. Kayak selang usianya tuh sama Iza 10 tahun. Nah, aku usaha banget sampai kemudian aku akhirnya hamil. Dan hamilku tuh berat banget waktu itu. Aku 3 bulan tuh harus bed rest di rumah sakit. Sampai jadi kayak ketua RT, ibu RT deh ya, di RSPI. Saking nggak boleh tidur, nggak boleh turun tempat tidur loh, Tewaca. Dari orang yang sibuk banget. Ke toilet gitu gimana Mbak Nana? Di tempat tidur. Jadi aku dari reporter yang liputan kemana-mana, tiba-tiba 3 bulan, Oh my God. pipis, pupuk, semuanya di tempat tidur nggak boleh turun. Tapi terus aku mau karena Pokoknya harus bertahan. bayiku gitu ya. harus hidup. Iya. Dan aku tuh pokoknya aku dulu ngerasa kalau aku udah mau sesuatu pasti dapet. Jadi I did everything. Pokoknya gue nggak turun, gue pupuk di tempat tidur, gue pupuk tapi gue mau bayi gue lahir. Itulah pengorbanannya. Itu aku. Dan aku tuh yang kayak aku baca semua buku tentang bayi yang kira-kira akan lahir. Kan dibilang kalaupun lahir mungkin ada kemungkinan ada gangguan jantung atau kalaupun lahir prematur harus ini prematur. Aku baca semua buku tentang itu. Aku beli Medela yang buat pompa air susu tuh yang paling mahal gue cari di Amazon. Jauh sampai ke Amazon. Yang pokoknya gue mau kalau bayi gue lahir ini harus hidup. Bayinya meninggal. Lahir 3 jam terus meninggal. Di bulan 9 bulan. berapa? Iya, nggak sampai 9 bulan, jadi 7 bulan. Jadi tuh waktu itu pas aku hamil tuh, problemnya adalah air ketubanku tuh rembes, selalu keluar. Jadi aku tuh seminggu sekali ada prosedur, dokter tuh harus nyuntik, masukin air ke dalam, cairan ke dalam. Jadi Supaya pakai dia jarum yang tetap tipis, pelan-pelan, jangan sampai kena janinnya. Aku inget banget tuh, bismillah, jangan sampai kena bayinya, jangan sampai kena bayinya. Ditusukin, masukin air supaya cukup, supaya bayiku bisa ini. Terus habis itu pasti kalau habis dimasukin air itu pasti terus kalau aku gerak dikit keluar. Aduh sayang banget airnya keluar gitu. Aku inget banget. Tapi terus kan aku dulu mikirnya pokoknya kalau kita berusaha pasti dapet. Aku kan orang-orangnya kekeh gitu. Sama ya. Aku Coba dulu, semangat dulu. Gitu. Tapi ternyata apapun yang kita usaha kalau Tuhan nggak ngasih, nggak ngasih. How you cope with that? Kayak kadang-kadang kita sebagai orang, I know kayaknya Mana tipe yang ambisius juga ya, yang ngejar apa yang dimau. Tapi pada saat apa yang kita mau, kita udah usaha 110% bahkan tapi lebih, nggak dapat. How you deal with that? Aku ada fase-fasenya. Ada aku fase marah. Karena setiap hari itu aku nazar. Kalau bayiku hidup, aku akan puasa nggak berhenti. Kalau bayiku hidup, aku akan sholat malam nggak berhenti. Jadi aku tuh setiap hari nazar sama Tuhan. Kayak merayu sebetulnya ya. Iya. Dan jadi aku ada fase di mana aku marah. Ternyata yang aku tawarin nggak laku ya, gitu. Jadi aku ada fase marah. Terus ada fase, tapi memang untuk ikhlas tuh panjang sih. Untuk bisa sampai akhirnya ikhlas nerima tuh panjang. I cope with it kerja sih. Pengalihan isu ya. Iya. Aku begitu. Terus Namia nggak ada, aku kerja aja, kerja gila. Iya. Aku begitu dengar cerita-cerita ini jadi kayak masalah aku light banget. Itu beda. Kalau aku nggak ada yang lain sih. Semua orang punya struggle-nya masing-masing. Iya. Aku ingat tuh Salut waktu sih aku. habis itu juga nggak mau keluar kamar tuh kayak 2 minggu gitu. Tapi aku totally di opposite. Aku mau berhenti aja semua kerjaan. Jadi sempat ada itu. Nah, itu Ya kan- itu orang beda-beda ya ininya ya. Itu yang lalu. Kalau yang sekarang kan itu udah bisa udah bisa di Dia jago ya nanyanya ya. Ya dia kan soalnya juga Karena punya dia juga ini. host. Aku tuh nanya dia, iya.
cerita-ceritanya maksudnya ternyata nih supaya yang nonton juga mengerti bahwa dulu ataupun sekarang manusia tuh memang akan terus berproses dan akan terus ada masalah gitu. Dan sekarang apa? Kalau Yang harus paling berat. diambil satu. Itu kenapa kita nginep hari ini Mbak Nana? Oh iya. Kan pengen sharing, pengen cerita. Apa yang berat ya? Mungkin kayak Kan setelah melewati itu dan ternyata oh bisa lanjut gitu. mungkin tuntutan untuk selalu harus membuktikan diri sih. Aku merasa my Sebagai God. perempuan. sebagai Itu perempuan ini banget sih. sebagai Mbak Nana pernah nggak kepikir bahwa itu tuntutan itu sebetulnya datangnya dari kita? Mungkin orang nggak menuntut kita bahkan. gitu ya. Mungkin ya. Tapi mungkin udah punya satu standar reputasi yang orang tancapkan, kayak misalkan harus orang dijaga gitu ya. udah di label oh Najwa Shihab ABCDE dan ekspektasinya kan harus standarnya di situ. Jadi kita kayak pengen Fulfill. menjaga standar itu dan Expectation. ekspektasi orang, akhirnya kita terus berusaha. Iya, jadi kalau misalnya nggak boleh capek, nggak boleh take a break, nggak boleh ini karena tuntutannya tuh selalu. Jadi narik nafas, gitu nggak boleh. Boleh. Boleh kok. Boleh ya? Boleh lah. Nggak boleh kata netizen. Kan netizen kan Boleh, Mbak Boleh, Nana. boleh. Kalau menurut aku kita nggak usah hidup dalam harapan orang sih. Maksudnya orang juga harus paham bahwa kita manusia gitu biasa aja. Kayak apalagi dengar tadi cerita-cerita ya. Ini menteri lah, ini ngobrol sama menteri, galak-galak sama menteri ya kan. Luna dengan segala macam apa namanya terpaan aku juga sama tapi Teh Ocha dengan karyawannya yang harus dihidupin secara lagi susah ekonomi pasti mikirin gimana bayar gaji kan. keluarlah tabungan-tabungan itu kan. Tapi ya udahlah maksud aku kayak mungkin orang harus tahu juga bahwa ya kita biasa juga sebetulnya manusia biasa gitu. Dan kita juga mungkin harus menyadari bahwa kalau aku pribadi lebih ke kayak oh iya Ocha penyanyi itu cuma di atas panggung. Kalau di bawah panggung ya udah biasa aja gitu. Dan kalau misalnya pun kalau kewajiban lain ya, kalau misalnya kewajiban aku misalnya punya karyawan, komit kan dengan karyawan ya memang aku harus menggaji mereka dalam kondisi apapun, mau zaman Covid ataupun sekarang ini terus terang kayak kondisinya juga lagi nggak baik-baik aja juga kondisi ekonomi kan, pekerjaan segala macam ini sih dagangan-dagangan kita gimana ya kan. Tapi ya udah kalaupun misalnya ada kesulitan, aku biasanya ngobrol sama karyawan aku juga kayak guys kayaknya bulan ini kita agak susah nih, kita gini bisa nggak ya gitu. Jadi ya udahlah gitu, nggak usah orang berpikir kita hebat karena kita sebetulnya nggak hebat sih. Ya nggak? Bijak ya? Teh Ocha bijak banget. Ya, tapi soalnya kayak aku sering ditanyain obsesi aku apa gitu. Aku pikir-pikir aku nggak punya obsesi Mbak Nana dari dulu gitu. Aku pengen punya obsesi. Mungkin dirimu selalu bikin Apa ya? rencana ini aja mau konser. Tapi konser rencana nggak pendek. berhenti. Rencana Iya. pendek Mbak Nana. Aku misalnya konser, aku mikirnya cuma 6 bulan sebelumnya. Jadi jarang gitu aku yang kayak, oke 3 tahun lagi aku akan. Kalau buat pribadi mungkin ada ya. Jujur kalau aku berpikir 3 tahun lagi aku ingin lebih slow down, lebih itu cita-citanya ya. Aku lebih pun slow gitu. down. Kalau orang bilang apa sih katanya slow living. Ini financial freedom katanya gitu. Tapi mungkin harus belajar juga kali ya. Maksudnya pengen juga kita hidup juga nggak tahu berapa lama lagi. Tapi mungkin pengen belajar agama lebih baik lagi, menjadi diri sendiri lebih baik lagi, lebih menikmati waktu yang kita udah nggak tahu lagi berapa lama gitu. Karena rasanya time flies itu bener-bener Banget. Iya. tiba-tiba sekarang begini ya. Tapi memang kerap kali tuh perempuan sering banget merasa nggak percaya diri ya. Kayak Iya, insecurity pasti. Tiap hari sih. Ya, apa sih? Udah jadi menteri begitu juga nggak sih Mbak? Biggest Kalau insecurity. saya menteri itu kan memang masih lebih banyak laki-laki ya. Dan terus memang mereka kadang tuh mereka tuh ya semua ya society ya lingkungan sesama menteri pun gitu tetap melihat bahwa ini minoritas gitu dan perempuan tuh kayak harus ya lebih dinilai gitu. Padahal mohon maaf yang lain laki-laki juga kan belum tentu lebih baik dari kita ya. Gitu. Tapi kita kayak harus selalu
ini sih, tapi ya Dan yang kalau perempuan pemimpin tuh pasti dinilainya bukan cuma dari kinerjanya, tapi juga kayak dari penampilannya, dari keluarganya, dari apa dan jadi sebagainya. jadi penting suaminya siapa, jadi penting bibit bobotnya gimana gitu. Padahal kalau bapak-bapak kan nggak ya. Terus aku kebetulan karena waktu jadi ketua komisi perempuan pertama, jadi makin lagi internally juga udah gitu komisinya komisi yang itu lagi kayak Komisi berapa? Pertahanan, intelijen, terus waktu jadi menteri Menkom Digi, ini Menko dulunya Menkominfo itu juga ini perempuan pertama gitu. Jadi di dalam pun kan mereka harus adjust terhadap kepemimpinan yang berubah banget ya perempuan gitu. Tapi ya ada keunggulan juga sih perempuan karena lebih lebih komunikatif mungkin ya. Jadi bisa ya alhamdulillah bisa diterima juga. Mudah-mudahan amin. Amin. Jadi apa nih terobosannya nih? Nanti bagian akhir. Tapi apa insecurity-nya apa? Ada nggak, Mut? Aku memang nggak terlalu aku pusingin sih ya itu ya. Kayaknya harusnya ada, cuman kalau aku omongin tuh aku kayak mengakui gitu loh. Jadi dan kita nggak boleh, kita perempuan-perempuan nggak usah menganggap itu terlalu penting untuk bahkan kita bahas, kita lebih bagus bahas yang lain-lain yang lebih. Jadi mendingan itu disebut bahwa acknowledgement bahwa itu akan selalu ada, karenanya penting untuk bisa dilawan nih gitu. Tapi instead of acknowledging it, instead of ini, karena memang itu kan kayak selalu ada di kayak di back mind kita tuh. Apapun yang kita lakukan tuh kadang ragu, takut, dinilai apa dan sebagainya. Karena society seringkali kan menempatkan perempuan dalam posisi yang seperti itu, ya kan? Tapi benar kata Ocha sih, aku tadi dapat sesuatu yang coba aku tempelin bahwa kita nggak harus ini ya. Kemudian dia terbebani bahwa kita harus 100%. Tapi kalau pejabat publik harus ya. Dia lagi mencerna. Iya. Kalau pejabat publik aku sering begitu. Bukan dalam tapi dalam pekerjaan harus. Kalau kerjaan memang harus sebagai manusia mungkin. Iya. Oh, tapi bahwa kesadaran bahwa kebijakan kita belum tentu memuaskan 100% orang gitu. Betul mungkin lah, apalagi hari gini. Susah, karena kan banyak orang yang punya pola pikir dan kebutuhan yang berbeda-beda kan. Kepentingan yang berbeda. Tapi mungkin ambil yang paling besar skopnya. Yang berdampak paling banyak. Iya. Aku seneng banget deh. Aku sekarang kalau di kantor tuh kan banyak laki-laki ya, jadi aku seneng banget. Seru mereka pakai pijama juga kayak Mungkin ada hari apa gitu. Aku mau spill make up dong. Apa yang harus itu tuh aku. Mana ya punya aku? Aku udah bawa. Ini kalau hilang gue nangis. Oh gitu. Tapi secara dua-duanya pengusaha make up, apa yang harus ada? Nggak usah semua. Apa yang 3 harus ada di tempat make up? Pincel alis karena alisku botak. Aku juga alis. Aku masih Viva dari zaman dulu ini. Ini aku bikin sendiri. Oh, oke, aku boleh coba nanti. Ini merek sendiri. Merek sendiri. Ini Rosa. Pokoknya alis aku sama. Aku setuju alis. Ini mereknya apa teh? Rosa Beauty. Rosa Beauty. Ini juga ada loh nama beauty. Ada nama. Jadi harus wajib ini pensil alis. Terus apa lagi yang? Tapi aku memang pakai punya sendiri karena memang supaya tidak ini ya. ya. Blush on ya? Bukan. Ini bedak. Oh, bedak. Aku cuma bedaknya doang. Ini ada alisnya udah gede gitu. Ini nama beauty. Kan gitu kan kalau influencer. Kalau ayo dagang. Kan dulu satu-satu. Jadi yang harus ada Teh Ocha alis. Terus apa lagi? Ini palingan nih. Lipstick. Lip gloss. Oh, lip gloss. Lip gloss atau lip. Itu warnanya apa sih, Teh? Ini warnanya ini. Bagus ya? Makasih anak-anak. Ini rosa juga? Rosa juga. Oh iya. Ini sambil jualan ya, Bo? Bener ya. Ini nanti nggak ada keranjangnya di sini. Oke. Terus apa lagi? Nggak ada keranjang. Cuma boleh 3. Satu lagi? Oh, bedak lah. Kalau nggak ada ya parfum lah ya. Aku makanya biar wangi. Aku mungkin maskara yang aku pakai terus. Pakai curl nggak? Ya kalau bawa ya misalkan bawa. Enggak, yang harus pokoknya cuma boleh 3. Lagi terdampar di pulau. Alis boleh bawa apa-apa. Harga diri kita tuh tergantung alis. Harga diri banget ya. Harga diri. Alis. Aku sih nggak masalah ya. Ya iya dong, Mbak Nana. Alis nggak masalah. Berdua ini. Aku juga alis nggak masalah sih. Cuma jadi apa aja? Maskara. Iya, kita tuh alis banget sama. Lipstick kali ya. Lipstick aja. Aku juga. Udah itu aja sih. Maskara, lipstick, satu lagi dong. Oh, satu lagi. Kan 3. Apa ya? Nggak apa-apa jualan nama beauty. Iya boleh ini kali ya serum. Oh iya. Iya, tapi kenapa kita serum buat apa? Ya mencerahkan. Wow. Jadi tapi kenapa kita pakai punya sendiri karena biar murah. Sumpah ya. Enggak kan biar jualan.
Biar murah. Iya. Muti apa Mut? Aku Alis. sama alis, lipstick sama blush on sih. Oh iya. Oh, blush on ya, blush on harus Blush ya. on. Aku juga harus tahu blush on. Blush on ya. Padahal lipstick aku bisa Iya, aku juga gitu-gitu. Iya. Pemalas. Iya. Pemalas jadi bawa cuma misalkan maskara biar agak Beda kenanya. gitu ya. Atau aku selalu harus Sama ada ini aja. biar sosok Itu makanya aku kalau jadi merah-merah namanya aku natural. nggak pakai apa-apa. Enggak. Nggak perlu pakai apa-apa. Percayalah, itu hanya Sama. strategi perdagangan. Iya, Kalau sebenarnya isinya sama aja kok. moisturizer. Coba aku- nanti kita coba ya, Nak ya. Soalnya nggak perlu pakai, jadi nggak perlu pakai bedak kalau aku. Jadi moisturizer iya, aja iya. terus pakein ini Blush udah on. blush on, udah kulitnya ala-ala udah segar. bagus. Mana nggak pakai sunblock? Pakai ini udah nyampur sama Oh, sunblock. sunblock, wow. Terus sama apa ya? Sunblock wajib ya guys. Sama karena lipstick bukan kali. cuman itu tapi melindungi kulit kita takutnya Iya, kanker males atau banget. apa. Aku ini sih harus loh, Mbak. Harus ya. Iya. Kamu ada? Sunblock. Ada. Enggak ada. Kamu suka yang ada kayak apa? ya. Oh, oke. Tapi sunblock, aku sunblock yang ada tintednya. banget ya pakai sunblock. Kalau aku nggak mau yang chemical aku. Oh, gitu ya? Jadi pakai apa? Natural ya? Physical. Physical itu gimana? Kan Kayak kayak pakai topi. bukan, maksudnya kan sunblock itu ada physical, ada chemical. Kalau chemical itu dia yang biasanya no white cast. Jadi dia nyerap ke dalam tuh. Iya, iya. Itu apa chemical? Chemical. Kalau yang physical dia biasanya yang ada white cast. Jadi dia cuma dia- di depan doang. Oh, tapi jelek banget tuh kan kalau ada batu. Aku nggak bisa banget, tapi itu Memang, biarin aja deh aku. lebih Kan aman. itu lebih aman ya? Lebih aman. Tapi nggak banget tiba-tiba muka kita putih. Jadi banget. aku yang ya. tinted aja cari. Oh gitu? Iya. Ada nama beauty? Asun, cik. Ternyata maksudnya itu. Ya udah percaya gue. Oke. Ternyata maksudnya dia jualan itu. Karena aku tahu, jadi aku nggak mau yang. Jadi orang pada bilang, oh kok white cast? Ya memang. Tapi kalau mau yang physical, memang dia pasti harus white cast. Gitu. Oh gitu. Baru tahu. Aku tuh harus bawa ini. Nah, ini Buat untuk ini. alis-alis yang Oh, banyak. bulu mata. Oh, bulu mata. Kan bulu mata extension ya, Bu. Jadi Aku suka nggak, aku ini. nggak Dia pakai suka extension. nyangkut. Oh, iya. Itu nggak sih pakai bulu mata extension tuh jadi kita nggak harus dandan. Jadi bangun tuh udah berasa cakep. Tapi aku bangun langsung terus Mbak Nana. Oh iya, alergi kan berat lagi. ya. Iya. Nggak pernah. Ini mah cuman bulu mata yang ditempel-tempel. Oh iya. Jadi sih. ambil acara Tapi udah lepas. tergantung Habis banget. acara, Aku udah tergantung copot, banget sama habis extension. Aku alergi, Oh, gitu. pernah sampai Aku juga. bengkak-bengkak mata. Ya ampun, bisa gitu ya? Iya, bengkak. Ya lu cewek itu susah loh, cowok Susah. nggak perlu tuh pakai. Padahal, pakai extension, padahal extension. sebenarnya kata cowok, aku nggak minta kok, kamu aja yang mau cantik. Bohong, kita kagak cantik lo ngelirik gitu. Kita cantik aja lo ngelirik. Nah, jangan curhat. Tiba-tiba cocok. Tapi aku mau nanya deh, di dunia entertainment kan, dunia industri hiburan, itu kan aku merasa pasti ini ya, maksudnya keharusan untuk keep up dengan tren, keep up Oh, with the iya. change, harusnya Iya. stay relevant, apalagi ada banyak Iya. pendatang-pendatang talent Iya. baru, gimana caranya Iya. supaya tetap ini, itu beban nggak sih? Beban juga. Beban. Bebannya sih nggak tahu ya, nggak tahu detail Kalau apa. aku di musik sih kan, maksudnya kalau aku lebih ke kayak, oh ya tren musik saat ini tuh apa, lagu itu apa, tapi tetap baliknya lagi itu adalah harus Rosa gitu, harus Rosa mau apapun juga, tapi aku yang harus memilih tetap Rosa gitu. Itu sih kalau menurut aku, karena itu kan sama dengan taste ya. Karena kita taste-nya sama nggak di situ nggak sih gitu, bukan cuman kita follow the trend, tapi trennya itu juga harus sesuai sama kita kan. Nah itu agak-agak susah. Karena bagaimanapun juga, mohon maaf ya Bu, tapi aku karena aku gaptek. Mohon maaf. Mohon maaf sama main kondisi kan. Soalnya dia gaptek. Iya. PR-nya supaya ini gimana masyarakat Indonesia lebih nggak gaptek. Literasi digital ya Iya nanti tuh. ya. Kita lihat. Lu jangan khawatir nanti dijadiin duta sama Mutia. Kan kebiasaan di sini. Rosa sudah tidak gaptek lagi. Kan kebiasaan di sini gitu. Kalau ada apa-apa dijadiin duta. Udah jadi TOC, duta gaptek, duta anti gaptek. Aduh, Rosa sudah tidak Tapi gaptek aku emang lagi. beneran perlu ini loh. Orang-orang ini menggerakkan literasi digital. Aduh. Gitu ya. Iya, jadi nggak gitu ya. Sama loh. Jadi merasa harus selalu relevan, gimana? harus selalu Kalau diomongin supaya orang nggak ngomongin jujur sebenarnya ini juga salah satu yang paling banyak gitu ya. Aku nggak tahu sama kamu ya, tapi kalau sama aku tuh kayak lebih mereka berharap seorang Luna Maya itu sama seperti Luna Maya 20 tahun yang lalu. Wow. Kenceng. Oh iya benar. Maksudnya physically gitu. Jadi
kok sekarang begini ya gitu-gitu ya. Kok udah tua ya gitu. Ini yang lately dan yang ngomong perempuan. Ya, Oh ya, komen-komen gitu yang memang salah perempuan ya. Yang lebih banyak komen perempuan. Tapi aneh banget, masa disuruh sama 20 tahun lalu? Nah, makanya jadi Mana sih? itu literasi ini lagi nih. Literasi apa ya itu ya nama literasi? Gak punya akhlak. Iya. Kok aneh banget? Tapi ya, komennya nyebelin Iya. banget. Netizen apa? Netizen. Jadi kalau kita lihat dari apa ya komen-komen gitu, terus yang paling sering gitu, ya memang udah tua gitu, and nothing wrong. 40 nggak tua Luna. Aku sih nggak ngerasa tua ya. Iya, secara dia atlet berbagai cabur. Lu sebutin cabur apa yang dia nggak ikutin? Ya tapi kan muka aku kan nggak kayak 20 tahun yang lalu Mbak gitu Ya kayak. siapa sih yang begitu ya? Oh iya exactly benar deh, gitu. benar deh. Aku juga waktu pertama jadi menteri itu komen-komennya. Komennya apa? Iya, sekarang tua. Iya maksudnya tua ya. Iya benar ya. Kenapa ya kalau perempuan tuh suka di Kenapa ya? Itunya. Jadi mungkin mereka berpikir kalau perempuan, terutama in the public eye gitu, jadi you have to stay young forever kayak Padahal patung kan lilin itu cuma gitu. masalah salah angle aja ya kadang-kadang. Oh iya, salah lighting ya, siapa tahu lighting wartawan. Di sini lightingnya udah bener belum sih? Atau enggak mungkin kamera wartawan lagi nggak oke gitu. Gitu. No, tapi I think ini yang aku pengen, kenapa aku berani omongin ini, karena aku juga pengen perempuan di Indonesia juga paham gitu bahwa siapapun selebriti yang kalian sukai gitu, mereka tetap manusia gitu. Jangan pernah berharap mereka tidak akan tumbuh dan berkembang gitu. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi jadi nggak langsung dikata-katain gitu loh. Itu yang menurut aku tuh yang big struggle yang saat ini aku rasain gitu di Indonesia, terutama di industri ini. Dan akhirnya mungkin karena komen-komennya kayak begitu, jadinya cuma melihat sebatas fisik aja gitu. Jadinya, oh kalau udah tua ya udah ganti aja yang lebih muda gitu. Enggak kok, tapi nggak tergantikan kan ini dulu. Tapi kalau Rosa kan enggak kan? Namanya juga Bukan, tapi kalau lagu atau penyanyi kan mau sampai kapanpun ya memang itu adalah suatu karya gitu. Tapi kalau sebagai seorang aktor, terutama di Indonesia ini, untuk leading role gitu memang yang masih diutamakan yang muda gitu. Jadi once kalau udah agak sedikit 30-an ke atas dijadiin peran ibu-ibu, bahkan yang 20-an sedikit mukanya mature dijadiin ibu-ibu gitu. Jadi kayak udah bukan doktrin ya. Kayak dikotakkan, udah dikotakkan gitu bahwa kalau udah agak sedikit 25 ke atas, itu udah cocok jadi ibu-ibu deh gitu. Atau 40 dikit udah jadi. Ya memang, jadi memang bukan lagi kapasitas kemampuan dari skill, tapi udah dari look. Itu yang kayak, kenapa harus look gitu loh? Kenapa bukan bercerita sesuai dengan... Lu biasanya jawab apa kalau ada yang bilang udah tua ya, udah ini gitu, jawabin nggak lu? Kalau di komen-komen. Oh, udah kelihatan kerutannya kan gitu ya. Aku suka bilang gitu juga. Dijawab nggak? Ya enggak lah. Enggak sih, tapi kadang-kadang aku jawabin kalau misalkan ada yang kayak gini-gini gitu, aku omongin gitu. Tapi bukan dalam bentuk bahwa aku kesel diomongin gitu, tapi aku pengen kasih tahu nggak apa-apa loh orang menua, nggak apa-apa perempuan menua dan mulai kerutan, mulai ada cellulite, mulai ada. Kamu juga ada cellulite? Banyak. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Oh, kayak nggak bohong. Nggak mungkin ada. Nggak ada ya nggak sih? Ada banyak. Beneran, I'm not lying. Nggak usah sosok biar sama kita nih. Enggak. Beneran, enggak. Beneran mati. Kasihan nih kayaknya bertiga. Makanya nggak pede pakai celana pendek gitu ya. Kalau mulai celana pendek gitu kayak, aku sudah mulai menua gitu. Udah mulai ya ada gitu. Iya, kesannya seolah-olah perempuan, nggak, kalau cowok tuh makin tua makin matang, makin senior. Makin nggak suka berpengalaman. Enggak, maksudnya orang bapak-bapak jadi beda gitu capnya. Kalau perempuan tua busuk gitu. Kalau laki-laki tua matang enak ranum. Itu bagus. Gitu kan? Gitu kan? Ranum tuh apa sih? Ranum tuh yang kayak yang matang, yang enak, yang ranum gitu. Tapi kan ini jadi bukti. Dia nikahin. Wow. Jadi maksudnya bukti bahwa kalau yang cowoknya juga progresif nggak mikir kayak gitu kan? Bener juga. Gitu. Iya. Iya, nggak semuanya, nggak semuanya. Bener. Tapi ya. sebagian besar. Iya, mungkin dengan pandangan-pandangan yang bisa sedikit dibuka maksudnya kita gitu. merubah, harus Nggak, maksudnya Gimana caranya kita merubah
dengan perbincangan ini secara terbuka. Menurutku isu-isu sensitif, isu-isu yang menyangkut perempuan semakin nggak diomongin, semakin kemudian seolah-olah society membenarkan. Mungkin kita harus mulai juga berpikir bahwa ya udah perempuan sama laki-laki itu sama manusia. Kalau mereka ngejudge kita seperti itu, berarti sama. Kayak tadi aku kepikiran juga, oh tapi aku juga nggak suka look bapak-bapak gitu. Bapak-bapak look ya. Bapak-bapak look yang gendut perutnya gitu-gitu loh. Kamu sukanya six pack ya? Enggak juga sih. Boleh dong, perempuan punya tipe boleh dong. Kita juga boleh. Mereka nggak boleh marah. Iya lah. Masa mereka maunya sama yang muda semua apa gitu. Cuma ini problem deh, kalau komen kan netizen kita emang netizen paling nggak berakhlak ya katanya ya. Bung Andri itu bisa nggak disaring di filter? Datanya udah Aku yang ngomong. enggak kan datanya dulu agak lumayan tinggi. Masih tinggi nggak apa udah mulai turun dikit? Soalnya gitu? gue merasa ya orang tuh pakai standar yang berbeda kalau berkelakuan di dunia nyata sama di dunia maya. Sementara kan lu standarnya sama aja. Maksudnya lu kalau nggak kenal orang ketemu di mall kan nggak mungkin tiba-tiba bilang kok banyak kerutan gitu. Lu nggak kenal apa sih? Barang lu KW ya? Kan nggak mungkin. Kita tuh Nggak ada sih. nggak, maksudnya di dunia nyata tuh kita kalau ketemu orang yang kita nggak kenal nggak mungkin kayak gitu. Jadi harusnya standarnya sama. Lu di dunia maya lu kenal gua kagak. Lu cuma ngeliat Instastory gue sekali sehari tetap aja lu bisa, maksudnya standarnya tuh harusnya sama di dunia nyata dan dunia maya. Iya nggak Bu Menkom Gizi? Iya, benar. Bukan tanggung jawab lu sih kalau itu. Tanggung jawab lu bukan sih, Mut? Ya, literasi digital, iya. Terus bagian menata kelola ranah atau ruang digital, iya itu di bawah kita juga gitu. Tapi mungkin ini juga bisa dibantu sama Menteri Pendidikan. Iya, pendidikan, kebudayaan, semuanya harus sama-sama. Karena ini ya masalah bagaimana mengekspresikan diri di dunia maya atau internet itu kan sebenarnya it's shown their Character. Ya, tapi karakter itu kan akhirnya bertuju pada status sosial kan. Nah, status sosial itu masalah pendidikan, keluarga, gizi seseorang pada saat orang tuanya mengandung, bagaimana tingkat kecerdasan anak itu nanti dan lingkungannya. Ya, maksudnya it's not semuanya dibeban di kamu Mbak, tapi aku pikir sih di pemerintah ya, karena aku kan pemerintah ceritanya. Iya, tapi cuma satu aja gitu. Nah, tapi satu kan yang kemarin kan baru keluarin yang soal anak itu. Yang di aku tuh yaitu tata kelola ruang digitalnya. PP Tunas itu PP Tunas karena salah satunya tuh kita ngatur jadi anak itu kita minta untuk kita bukan minta ke anaknya ya, ke platformnya untuk menunda akses anak-anak yang bisa masuk ke sosial media Anda gitu. Kita ngomong ke platformnya itu. Jadi mereka sekarang diwajibkan di Indonesia ini untuk yang resiko tinggi hanya 16 sampai 8. Jadi pertama boleh punya akun itu di 16, itu pun masih supervisi oleh orang tua. Kemudian baru dianggap totally independent and capable of deciding gitu ya untuk memilih sosial media itu di 18 tahun. Gitu. Indonesia negara kedua yang menerapkan ini, sebelumnya Australia. Tapi negara lain juga sudah punya aturan-aturan yang tapi gimana? Anaknya mau makan, orang tuanya taruh laptop itu di makanya, depannya. jadi tadi benar kata Mbak Luna, setelah kita lakukan kewajiban kepada platform, tolong didukung ya. Jadi platformnya ditekan. Jadi kita tuh jangan jadi ini pembatasannya ke platform. Jadi platform lu nggak bisa bilang bahwa kita mana tahu itu anak beneran apa enggak kalau mereka pakai KTP palsu. Lu bisa kok, orang kamu tahu algoritmanya. Kamu bisa, ya kan sekarang mereka tuh algoritma dia udah tahu kita ngomongin suka warna apa. Itu dari situ mereka sebenarnya udah tahu usianya berapa gitu. Tapi selama ini kita anggap bahwa mereka ada kelalaian lah gitu. Nah, harusnya mereka bisa untuk membatasi anak-anak kita tuh masuk gitu. Tapi tentu benar, jadi kita perlu orang tua yang juga sadar bahwa anakmu tuh bisa, bukan anakmu, ini ya, anak kalian tuh bisa brain rot, anak kalian tuh bisa kehilangan fokus, anak kalian itu bisa penurunan kemampuan komunikasi yang tajam. Anak-anak sekarang aja nggak, ini nih anak-anak muda nih, kalau di bawah kita yang masih ABG-BG belum tentu bisa ngobrol panjang. Begini. Iya sih. Karena mereka sangat terbiasa dengan text base dan juga yang pendek-pendek dan text base gitu loh. Jadi kemampuan komunikasi verbalnya juga menurun dan bisa jadi bermasalah sehingga output mereka itu bisa kadang-kadang unpredictable. Makanya ada adolescence tuh serem banget nggak kenal anaknya sendiri. Kok bisa gitu? Iya. Tapi aku ngerasa kayak karena anak diajarin, anak menghabiskan waktu dengan
sosial media inside Iya, orang tuanya. betul, Jadi betul. anak diajar oleh sosial media yang isinya kita tahu lah ya seperti apa saat ini. Memang ya, it's a tools that can help, maksudnya bisa membantu banyak hal, tapi juga Social bisa media. jadi Bumerang benda juga. tajam yang nusuk kita juga gitu. Itu So, keresahan mood, keresahan Teh Ocha apa Teh? Ada nggak keresahan atau Keresahan soal dunia perempuan atau soal apapun yang Teh Ocha ngerasa? Tapi menurut aku Teh Ocha tuh memang selalu mikirin, maksudnya kayak dengan usaha selalu mikirin karyawan. Jadi penting buat Teh Ocha untuk mandiri ya kan? Dari Betul, sejak kalau karena itu. jadi single mother, Tapi jadi mungkin kemandirian lebih ke- finansial itu tuh jadi selalu isu yang penting buat Teh Ocha. Kepemimpinan buat aku penting karena aku ngerasa bahwa ya udah aku jadi karena aku single kan, jadi oh ya aku kepala pemimpin keluarga. Terus karena aku anak pertama, aku juga merasa harus Biayain orang tua. iya, maksudnya bukan membiayai, tapi kayak aku harus siap, harus support dengan segala macam, misalnya ada kekurangan atau apapun. Aku ingat pernah lihat Teh Ocha posting bikin rumah buat mama papa. Ya alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah. Iya. Aku inget tuh, aku ikut bisa. pas ngeliat dia terharu banget Teh Ocha ngasih rumah buat orang tua. Alhamdulillah. Jadi tiap kemandirian finansial tuh penting banget ya Teh. Penting buat aku. Maksud aku gini, bukan cuman orang kadang melihat kita, oh ya iyalah gampang, kamu berpenghasilan besar gitu. Tapi enggak sih. enggak gitu, penghasilan besar, tapi juga pengeluarannya juga besar. Pasti dirasain banyak orang ya, kalau kita dapat uang banyak, kok keluarnya juga banyak gitu. Malah itu kadang benar. numpang. Halo, gitu. Cuman assalamualaikum, Aku ada, gitu. tapi assalamualaikum, goodbye. kayak gitu kadang-kadang. Karena maksudnya karyawannya juga banyak kan juga. Terus aku kan kita bukan digaji kan, jadi kayak Iya, entrepreneur tuh berat banget. berat Jadi gitu. entrepreneur. Kalau misalnya hari ini ada rezeki, besok kita belum tahu. Iya. Gitu. Jadi mungkin Kayaknya tapi karena uncertainty, ketidakpastian itu ya. betul Tiap bulan uncertainty. Mbak, uncertainty itu. Kita jiwanya kuat. Ada aja lah. Kurang nih. Ayo, ada apa lagi? Kejar gitu. Iya, tapi jadi survival ininya juga Survival instinct mode-nya aja udah survival mode itu. Kayak misalnya, oh aku kurang banyak nih nyanyi bulan ini, kasihan misalnya yang pegawai-pegawai aku gimana gitu. Mereka juga ada yang bukan cuman ada yang gaji, tapi juga ada yang per apa namanya fee per datang per project gitu. Kan aku selalu berpikir bahwa oke, mungkin aku perpanjangan tangan dari Allah aja gitu. Maksudnya rezekinya lewat dari aku salurin lagi gitu. Jadi makanya Nggak boleh berhenti. berusaha mikir. Kalau kerja tuh nggak boleh berhenti Mbak Nana. Tapi yang kalau tadi balik lagi, tapi tidak semua orang pengen kita perfect. Jadi Mbak Nana nggak apa-apa. Mbak Nana kalau capek, Mbak Nana apa? Boleh selanjaran ya. Boleh selanjaran aja, kita pijitin. Itulah baiknya. Itulah untuk kita harus punya teman-teman perempuan buat nih. Tapi iya loh, itu aku tadi mau cerita. Jadi ada studi di Harvard yang bilang lingkar perempuan itu membuat kita lebih bahagia dan lebih panjang umur. Masya Allah. Jadi karakter kenapa? Karena kalau suami-suaminya udah nggak ada, sisterhood yang jalan-jalan. Iya loh. Itu tuh bahkan gitu ya. Bahkan katanya tingkat kesehatannya tuh bisa kalau nggak punya karakter teman perempuan itu tuh sama buruknya sama kayak kebiasaan ngerokok. Dan makanya perempuan itu lebih panjang umur 4 sampai 7 tahun dibanding laki-laki, terutama perempuan yang punya circle pertemanan. Beneran loh. Karena beda. Berteman-teman sendiri. Calon duta gaptek. Jangan dimasukin duta gaptek, please. Astaga. Gitu. Tapi emang iya sih, aku ngerasain sih kan. Kayaknya kalau kita lonely ya, maksudnya kan aku nggak bilang laki-laki nggak bisa juga gitu. Aku selalu menganggap kalau laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Tapi kalau perempuan bisa, laki-laki harusnya juga bisa. Jadi aku selalu berpikir we are equal gitu. Tapi memang kalau kita bicara dari segi fisik, memang naturally laki-laki memang dianugerahkan dengan fisik yang lebih kuat. Makanya mungkin dia di situ harusnya membantu yang lemah gitu, which is perempuan. Tapi laki-laki otot dan tenaga, ya perempuan juga punya hal yang nggak dimiliki laki-laki. So everything is equal gitu. Dan kenapa menurut aku perempuan itu lebih bisa tahan lama? Karena ini kalau perempuan itu secara emosi terpenuhi dan walaupun itu sesama teman perempuan, they're fine.
fulfilling ya. Fulfillment-nya tuh gitu. dapat dari persahabatan perempuan. Tapi kalau laki-laki itu kalau itunya hilang, dia drop. Karena memang secara fisik agak berbeda ya anatomi tubuhnya ya. Ya ini nanti masuknya agak biologi ya. Tapi iya karena Tapi aku merasa gitu sih maksudnya dan itu Gua tadi agak meraba-raba ini maksudnya. Gimana? Apanya yang hilang? Gimana itu maksudnya temen drop. itu drop gitu libidonya apanya itu dari segi itu Aku pikir aku doang, Mbak. Tapi aku nggak mau ngomong. Jadi aku tuh Gue udah nangkep sih tapi sampai nggak ada ngomong kayak gitu jadi harus kayak diperhalus gitu. Enggak, gue dari tadi tapi emang iya poinnya dulu dan gue tertarik banget karena cincinnya gede banget. Aku juga mau ngomong itu. Ya Allah lu ini pasti lama. Iya. Aduh, Nggak ampun, ini kamu milih sendiri apa surprise? Surprise cuma aku bilang minimal sekian ya. Emang cowok-cowok Gitu harus ya. dikasih tahu. Harus diarahin. Emang iya. Iya kalau nggak nanti kecil banget. Iya emang bener soalnya emang harus Gue diarahin. rada pengalaman sama si Luna nih. Soalnya kalau menurut cowok, Aku second chance harus Iya. aku belajar ya. Iya, kalau cowok tuh menurut cowok Aku lebih juga kecil dari tuh tadi lebih pengen komentar. manis gitu kan. Kalau cowok beneran pengen komentar ya tadi. Wow. Kalau kena cahaya lebih kinclong loh guys. tenang. Ini sirkon kok. Aduh. Iya. Jadi gitu, jadi harus diarahin. oke. Kamu maunya kayak gimana? Ya minimal segini gitu. Gitu ya. Dan disusupin berkali-kali. Pas dia tidur gini. 3 karat. Masuk ke dalam. Soalnya kalau nggak digitu nanti 0,5, 0,3 gitu. Nggak mungkin dong untuk Luna Maya. Guys. Mahal, tidak bernilai. Enggak. Aduh, Jadi ya. seru ya. Iya. Mimpi kamu apa Lun habis ini? Aku mau nanya mimpi karena aku udah harus closing. Iya mimpi sama nanti aku mau nanya pesan untuk dede-dede yang nonton. Pesan untuk dede-dede perempuan apa ya? Aku. Sibuk dia mikir. Nah, langsung ini kan duluan lagi gitu. Nggak, mimpi kamu dulu. Aku mungkin sebenarnya sama kayak Mbak Nana gitu ya. Kayak ambitious gitu. I punya certain apa ya? Standar yang pengen dijaga, yang bahkan pengen lebih gitu. Jadi beberapa tahun terakhir aku tuh sempet kayak wah mati-matian ini dan itu gitu. Pokoknya gue harus berhasil gitu. Tapi there's a time, ada momen dimana 2 tahun lalu aku mengalami banyak musibah gitu. Yang which is aku nggak omongin, tapi ini di kerjaan ya gitu. Dan aku nggak pernah ngalamin kesulitan dalam pekerjaan sebelumnya gitu. Dan itu benar-benar it hits me gitu. Mimpi aku waktu itu adalah aku harus berhasil. Kalau bisa harus IPO ini itu. Ternyata reality kadang-kadang nggak sesuai ya. And iya kayak Mbak Nana gitu, capek nggak sih harus gini? Aku capek tapi aku mulai kayak Rosa gitu, nggak harus kok selalu gitu. Dan ini mulai proses di mana aku merasa nggak semua mimpi harus aku ambil, kejar gitu. Tapi aku rasa aku udah di atas rata-rata kebanyakan orang yang banyak juga bermimpi untuk berada di posisi aku. So my goal is just to be more present. Lebih ada untuk saat ini gitu loh. Hari ini aku mau hidup untuk hari ini. Kadang-kadang kita we're too busy kayak ngejar yang di depan sampai kadang-kadang yang kita lagi ada di sini momen ini tuh aku lewat gitu. Dan aku juga ngerasa bahkan sampai sekarang gitu aku lagi kumpul sama keluarga, I was on the phone gitu karena mikirin kerjaan gitu. Be present gitu. Aku masih belum bisa gitu. Dan itu duniawi menurut aku gitu loh. Padahal being present with the family, with your friends, bikin your soul tuh jadi lebih punya artinya bisa gitu. juga literasi ini literasi digital juga bisa. Oh gitu. Siap. Baik mulai. Terima kasih kampanye Aku juga siap membantumu Mbak. Benar, karena Aku tuh pengen loh ada di pemerintahan lo gitu. Ternyata sebagai pembantu aja gitu. benar
banget. Kita akan kehilangan sendi-sendi dasar berkomunikasi, sopan santun dan lain-lain kalau kita nggak be present dan always on our gadget gitu kan. Negara-negara Eropa tuh sekarang udah mulai meninggalkan itu di sekolah gitu. Iya. Jadi banget. Apa pesan buat dedek-dedek? Ada nggak? Sebelum pesan gini deh, mungkin ada rekomendasi lagu, buku atau film yang kalau misalnya buat dedek-dedek nonton, apa ya? Kayaknya nggak relate deh sama dede-dede filmnya. Aku juga ya, karena kita kan referensi lama ya. Minimal kalau pas lagi galau nontonnya itu, atau yang kayak yang bener-bener paling menyenangkan buat aku hopeless romantic ya. Jadi kayak aku suka Notting Hill. Jauh sekali. Gimana? Gua apa? I'm just a woman. I'm just a girl. A girl standing in front of a boy. Asking her for love me. asking him to love me. I'm just a girl standing in front of a boy. Dia third person ya. Iya, itu bagus sih. Itu aku ditonton berapa kali? Oh, ratusan. Wow. Kamu relate sama Julia Roberts-nya? Iya dong. Aku rasa kayak kadang-kadang orang berpikir, oh kalau deket sama aku itu harus orang yang begini, harus orang yang hebat, harus orang itu. Aku dulu juga gitu. Iya kan? Padahal akunya enggak. Biasa aja kalau aku. Kamu nyari yang bapak-bapak aja? Enggak suka. Aku juga nggak suka lagi. Mohon maaf nih bapak-bapak. Oh, enggak deh. Go to the gym, bapak-bapak. Sebagai atlet segala cabur. Segala cabur ya kan. Kalau aku Jadi itu ya Notting Hill ya? Notting Hill. Oke. Pribadi gitu. Aku Finding Nemo. Aku Dory ya. Berarti aku lupa. Dia Dory banget. Ketemu lagi. Enggak, aku sih karena kayaknya aku kan ya itu tadi aku bilang ayahku kan waktu itu sakit jantung ya, jadi aku nggak punya momen lama dan aku kaget banget. Terus aku suka ngiri gitu kalau lihat Nana lagi diskusi sama abinya gitu, terus aku nggak pernah ngerasain itu gitu loh. Karena waktu kemarin tiba-tiba lu ngirim itu? Iya. Tiba-tiba dia random ngirimin cuplikan aku sama Abi. Karena waktu itu selama bokap gue hidup, gue kayaknya berantem melulu gitu loh. Jadi maksudnya ini juga pesan buat dede-dede supaya untuk menghargai orang tua dan Finding Nemo tuh ya lucu aja, dia kan nyari bapak yang nyari anak gitu kan. Orang suka bilang ya kalau ayah tuh dekatnya sama anak perempuan, aku tuh nggak sempat ngerasain itu gitu. Jadi Finding Nemo lagi apalagi ada Dory sekarang. Aku berteman sama Dory ya, tenang. Aku akan memberikan hiburan-hiburan yang nggak penting lewat WA aku. Kamu Nana apa? Karena aku mau cerita. Apa? Cerita. Enggak sih, aku mau promo. Boleh. Aku mau konser. Oh enggak, itu itu salah orang. Nanti aku mau nanya itu. Enggak, jadi aku tuh punya, jadi ini Hari Kartini nih, kita kerjasama sama Spotify. Jadi ada Najwa Shihab on Ox. Jadi kita udah aku udah mengkurasi lagu-lagu. Udah dong. Tanpa harus diberitahu langsung lagu Rosa masuk. Lagu Rosa yang apa ya guys? Hey Lady. Jadi itu soalnya kita udah mengkurasi, jadi penyanyi dari berbagai zaman, dari berbagai genre. Jadi buat teman-teman nanti yang mau butuh lagu dengerin, ya bisa saling menguatkan. Najwa Shihab on Ox. Ini nanti akan keluar foto gue nih di sini. Shoot. Mbak Nana ada nyanyi juga di situ? Aku sedikit ya. Nggak mungkin, impossible Black Magic, nggak mungkin gue nyanyi. Black Magic nggak mungkin gue nyanyi. Gue cuma bisa memprovokasi ya. Seperti biasa. Tapi Teh Ocha mau konser. Aku mau konser. Mei ya? Iya, Mei tanggal 23. Luar biasa loh. Non-stop loh. Iya loh dia. Konsernya selalu laris. Di Indonesia Arena 12.000 loh. Iya, insya Allah, Masya Allah. Itu 23 Ros. Emang sesuai namanya ya, pecinta ya. Pecinta. Cinta. 23 Mei. Tapi ini pun konser ini buat aku ada sedikit berbeda. Karena aku emang berkali-kali bikin konser, aku pikir kayak aku kalau konser itu kan hiburan ya. Aku tuh kayak pas nonton Coldplay itu agak kayak tertohok gitu. Di aku waktu itu nonton yang di Bangkok, nggak dapat yang di Jakarta. Terus di sana waktu di Bangkok. Di Bangkok Kita enggak, aku berdua di Bangkok dulu, terus di Jakarta juga kita. Jakarta kamu nonton ya? Jakarta juga. Jakarta? Oh ya udah. Oke, kembali. Anyway, sorry. Sorry. Itulah perempuan. Jadi kalau akan beda. Konser yang ini beda karena konser ini tuh beda karena Coldplay itu selain konser dia bisa bermanfaat. Ya. Oh, bermanfaatnya juga. Justru aku tuh itu impactful terhadap kondisi dan lingkungan hidup gitu. Aku berpikir
kenapa aku nggak gitu ya? Kalau beberapa kali aku di Malaysia kan bikin konser, aku di sana itu kerja sama yayasan. Kalau di Malaysia, tapi dari hasil tiket itu sebagian untuk pendidikan anak-anak, terutama yang yatim piatu. Nah itu aku yang di Malaysia 10 tahun itu yang selalu aku lakukan. Aku pikir kenapa di Indonesia aku nggak pernah begitu ya, bikin apa gitu. Akhirnya aku pikir yang lagi aku terinspirasi sama kamu, sumpah demi Allah ya. Ini aku lihat di Instagram kamu bahwa limbah tekstil, ingat nggak? Limbah tekstil, dia bilang gitu. Aku gila sih, benar juga ya. Kita tuh kan banyak baju apa segala macam, plastik juga banyak. Akhirnya aku pikir aku pengen berbuat sesuatu. Jadi hasil dari penjualan tiket sebagian akan kita sumbangkan pada yayasan yang mengolah plastik. Karena plastik nggak bisa dihindari kan. Kita nggak bisa lah segala macam itu, karena memang plastik itu dibutuhkan. Tapi bagaimana plastik yang banyak itu menjadi dikelola. Jadi nanti fokus konsernya itu. Jadi aku mau itu, jadi bikin ada di Bali. Namanya Get Plastic. Oh, ini Get Plastic. Jadi Get Plastic itu dia mengolah limbah plastik menjadi solar. Dan sama mereka dibagi-bagi. Nah, aku mau mencoba bagaimana caranya supaya genset aku apa segala macam itu pakai limbah-limbah itu. Gitu. Jadi setidaknya jadi setidaknya konser ini bukan hanya tentang pertunjukan Here I Am. Ya Here I Am itu pun sama kayak tadi, embracing ourselves. Here I am. Aku di sini loh gitu. Be present yang kamu bilang itu gitu. Jadi kita menerima diri sendiri, ini berlaku pada semua orang, menerima diri sendiri, harus bangga, ada flek, ada kerutan, nggak apa-apa, perawatan juga bagus, harus perawatan, karena kita mau, kalau sakit juga harus ke dokter, kalau misalnya kita memang mau memperbaiki penampilan, ya nggak apa-apa, gitu kan, tapi kita... Itu sekaligus nasihat ya Teh? Buat dede-dede. Pesan buat dede-dede, itu juga nggak apa-apa, yang penting kalian harus bangga, apapun yang diciptakan Allah itu bagus gitu. Kita nggak seperti Luna Maya, nggak apa-apa. Kita Luna Maya kita bisa pakai nama beauty dan Rosa Beauty ya buat cantik ya. Enggak. Semua perfect, tapi semua juga punya ketidaksempurnaannya. Karena kan we're just human being. We are born dengan kelebihan dan kekurangan. Itu udah sesuatu yang nempel sama kita. Jadi jangan menganggap orang lain, misalkan kita ketemu orang lain, dia gini, ya itu memang udah ada di dalam tubuhnya mereka. Masa kita mau menghina? Masa aku pengen tinggi susah banget? Nah itu kan nggak mungkin gitu. Bisa aja sih sekarang operasi katanya capek, ada. Males kan? Sesar aja repot. Bener-bener. Oke. Jadi gitu pesannya ya, Lun? Pesannya sih kalau aku buat teman-teman yang lagi mencari jati diri ya. Finding Nemo. Ini ketemu Dorinya baru. Lagi ingin menemukan jati dirinya ya, cari aja, jangan takut salah, karena dengan salah ya kita belajar, dengan belajar kita membenahi kekurangannya, dan kalaupun ternyata salah lagi ya nggak apa-apa, kita benerin lagi. Kalau salah lagi nggak apa-apa, sampai kapanpun nggak apa-apa, asal kita punya kesadaran bagaimana kesalahan itu kita bisa belajar dan kita perbaiki. So just ini aja, jalanin aja journey-nya sebaik mungkin. Percaya deh, tetanggamu, orang sebelah tuh sama kayak kamu, nggak ada yang perfect. Aku mau nambahin tuh yang soal salah, karena aku dulu ngerasa kayaknya kalau kita melakukan kesalahan, semua orang tuh akan inget kesalahan kita. Iya, tapi kebanyakan lupa. Iya, cuma kita doang yang mikirin kesalahan kita, orang lain sibuk mikirin urusannya sendiri. Iya, ternyata gitu. Jadi kepikiran banget, ternyata orang lain udah lupa tahu. Jadi maksudnya ya jangan sampai kesalahannya tuh lu pikirin terlalu lama daripada pelajaran yang lu dapat. Betul. Dan dihadapin juga ya, jangan lari gitu. Dan nggak apa-apa, umur 20 masih bingung, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 30 aja yang bingung masih banyak kok. Aku 46 juga masih bingung. Nggak apa-apa, masih bingung, masih nyari-nyari. Yang penting mulai nyari. Iya bener-bener. Jangan pernah jangan nyari. Jangan pernah nyari loh, jangan lupa. Nyari terus loh, Mbak. Nggak apa-apa, karena kan hidup itu perjalanan mencari. Betul. Bener, keren banget. Pokoknya iya kan, maksudnya yang penting nyari. Betul. Terus kelilingin temen, kelilingin diri sama temen-temen, baca, gaul.
nggak apa-apa bingung-bingung. Kalau nggak Banyakin bingung, temen lah, jangan kan? apa ya, jangan memilih-milih juga. Kadang-kadang circle yang kita pikir nggak baik nih gitu. Setuju. Jadi banyakin teman, banyakin banget. Meskipun punya teman posesif ya, tapi aku banyakin teman. Dia nih kayaknya Gue teman kalau lagi makan sama orang, oh lu ada waktu tuh makan sama dia? Aku juga gitu ya. Aku agak posesif. Aku juga gitu. Tapi maksudnya ini gue soalnya sama dia tuh udah lama banget, makanya gue tuh kemarin sebel deh ada yang ngomongin Apa sih? Iya kan, terus Oh, nunjukin iya. foto aku sama Mutia seolah-olah jadi jurnalis nggak kritis sama dia. Gue bilang, secara gue paling galak sama Terus dia. kita heran banget ya kenapa kita buka puasa bersama yang diomongin padahal sama sekali nggak ada non political. Aduh, kalau ngelihat Sama WhatsApp sekali grup kita nggak ada. ngomonginnya udah nyoba perawatan ini. Iya, dan dia yang paling aktif memberi informasi. Iya, itu kan Mbak. selalu update ya dengan perawatan-perawatan terbaru. Wow, beneran Mbak? Coba nanti aku. Iya, ya. Oke. Aku main habis nyoba, bagus banget. Apa namanya? Pokoknya Bentar bisa ya. turun berapa senti. Iya loh. Ini kurus. Oh, tone sih, lebih tone. Oh, Jangan ini nasihat yang ditunggu-tunggu. Nanti episode berikutnya. Jadi nggak ada tuh sama sekali Nggak tentang ada ya. bahas-bahas politik. Malah aku tuh paling kencang sama dia sih. Dan gue merasa tuh karena ujian. deket kan? Jadinya Iya, bisa lebih menurut saya forward. ujian persahabatan tuh diuji ketika kita bisa Sedirect itu. sedirect itu, setransparan itu dari zaman dulu. Gue Jadi ingat kalau Setia yang Novanto, kencang- bosnya dia tuh, sampai gue gerembak di Pak. penjara. Dia tuh, ya nggak ada tuh. Makanya pas dikeluarin foto aku sama Mutia, ya Allah ini sahabat gue udah 25 tahun tahu aku. Terus ada yang gini, breaking news, ternyata mereka satu circle, hello, udah lama banget guys. Iya, ya Allah, dari mulai aku, Tapi dari ya, mulai single, Najwa dari mulai tuh- aku kehilangan anak, dari mulai, maksudnya we've been through so pergantian many aku. things, terus tiba-tiba sekarang dia jadi pejabat, kagak boleh temenan sama dia gitu. Tapi kita tuh Aneh ya. Please deh. Dan kita tuh saling respect ya. Jadi maksudnya aku tahu dan aku harus siap kalau suatu saat jangan keras-keras ya. Narasi kritik aku harus siap. Maksudnya emang Udah tahu. Emang udah ya kan. ujian banget Mbak. Jadi nggak cuma ya Ujian, kan? Mbak. Iya. Ya, tapi aku udah nanemin gitu karena aku harus respect Najwa. She's my best friend, tapi she's also journalist. Jadi kalau misalnya gue dikritik gue harus siap. Dan terlepas dari itu, yang di WA tuh udah banyak banget. Pertama dia di grup dulu ya, di grup besties kita. Nanti kalau lebih kencang dikit dia japri. Japri. Gitu. Kalau berarti udah kalau japri di tuh WA berarti grup udah itu yang apa? udah yang kenceng. Kalau di WA grup itu yang lain apa Mbak? Politis? Enggak, Politis kita juga jurnalis, kah? Atau jurnalis. jurnalis semua? Emang jurnalis? Berat Jadi sekali bayangin Mbak. sekarang WA udah- grup itu nggak, ya. sekarang Jadi udah banyak. kalau bahasnya tuh bahas itu semua. Nggak juga sih, bahas makanan, bahas Kita wonder kosmetika aja jarang banget ya. Nanti kita bahas ini tadi ya. Apa tadi? Rosa. sama- Ini Iya. bukan ini. Ini pasti kita bahas. Itu pasti itu. foto Please, aku akan kirim ya poster konser aku untuk dibilas di jurnal. kita nonton bareng-bareng terus. Oh dia juga bisa dia. Bisa aku tanggal 23. Let's go. Yeay. Kita latihan nyanyinya sekarang dong. Iya. Latihan nyanyi Beneran. yang itu aja. Ini setahu aku ini itu aja, bukan jangan yang itu ini. ada kabelnya. Ini aku ceritanya ini biar matching sama bajuku. Kita ala karaokean. Itu tuh yang pink-pink itu. Nah. Mutia mau yang mana karaoke pakai apa? Itu tuh Ini gimana ya, panas boleh ya? angkat aja. Enggak panas. Hoca yang paling Ini kamu penyanyi benerannya pakai. Ini penyanyi beneran. pink. Yang pink. Oh iya, gue siapin yang pink buat teh Hoca. Cuma mau. Oh, ini ada dua jadinya. Terserah kamu mau yang mana. Oke. Aku sih karena matching. Gue ini. Virgonya kuat ya. Ya kan? Harus pokoknya everything in order. Tapi kamu juga matching. Oh iya benar-benar. Aku nggak juga matching, matching, aku semua matching Blackpink. loh. Nih, Jadi aku kita bukan nyanyi apa? Kita ceritanya Coba latihan konser. lagunya. Oke, Tapi lagu jangan apa ya? Hey Ladies tadi aja ya? Jangan pudar. Oh, pudar. Udah Oke, disiapin, aku udah nyiapin itunya tuh. Oh, karena ini ada nanana. Nanana. Sangat kan? Sangat self-centris ya. Dikurasi menurut aku sih. Iya. Kurasakan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku lelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua. Biarin ini aku aja. Bicara bagaimana kalau ku selingkuh saja. Oke. Banyak teman lelaki sepertinya ku kan bahagia. Oh ini deh. Mestinya kau cari pengganti diriku saja, karena kita sudah tak saling bicara. Itu ntar takutnya dibilang Ini hanya lagu, hanya Dinaikin dong, dinaikin. ingat Dinaikin dong hatimu. teksnya. Karaoke-nya.
kita nggak jadi nginep di sini nih. Boleh langsung. Tapi kalian semua ada yang jemput kan? Aku aja lah yang di sini. Kita mau ikut ngantar Mbak Luna ketemu yang jemput. Netizen. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Thank you teman-teman udah nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.